Kutuk dalam Alkitab, apakah kita masih berada dalam kutuk? Ada banyak narasi yang diceritakan di dalam pengantar flyer kita gitu ya. Dan kiranya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Kalau seandainya pun nanti ada yang tidak terjawab, ada yang mungkin kurang jelas, setelah sesi pemaparan, masuk tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Moderator, Bapak boleh bertanya pada sesi itu ya. Baik, mari kita memulai. Apakah kita masih berada dalam kutuk? Pendahuluan, kutuk ini sebetulnya tema yang relatif penting. Saya katakan relatif karena berarti bukan yang sangat penting, bahkan paling penting, bukan ya. Kalau yang paling penting sudah pasti temanya tentang Allah itu sendiri. Kalau tema yang sudah pasti sangat penting atau paling penting ya sudah pasti ya Allah itu sendiri. Dan kemudian tema-tema lain yang sangat penting ya berkaitan dengan itu seperti keselamatan dan lain-lain. Namun Ibu Bapak yang terkasih, tema kutuk relatif penting. Mengapa? Karena sebetulnya ini menjadi tema yang relatif kuat dalam baik PL maupun PB. Nah, kalau dalam PL, Ibu Bapak akan menemukan bahwa kutuk ini dikaitkan dengan Taurat. Dikaitkan dengan Taurat, walaupun sebetulnya keberadaan kutuk berada atau hadir sebelum Taurat. Ini yang mesti jadi catatan karena ada cukup banyak hal signifikan secara teologis dalam PL justru hadir sebelum Taurat. Pemilihan misalnya dan banyak lagi topik yang lain ya. Mereka itu muncul topik-topik itu sebelum Taurat. Sehingga sebetulnya kalau kita melihatnya secara historis begitu dalam konteks sejarah keselamatan, maka karena dia ada sebelum Taurat dia menjadi sangat signifikan. Contoh lain adalah sunat. Sunat juga hadir sebelum Taurat. Sunat justru bagian dari tanda perjanjian Abraham dengan Yahweh. Sehingga karenanya dia sebetulnya sudah hadir jauh sebelum Taurat dan punya posisi yang sangat kuat karena terkait dengan berit. Nah, kutuk juga kemudian terkait dengan berit antara Abraham dengan Yahweh. Kalau Ibu Bapak membaca Kejadian di pasal-pasal awal, di 15 pasal pertama, kami di Logos Church memulai pembacaan rutin harian 5 pasal tiap hari. Sekarang kami sudah di Kejadian pasal 16 sampai 50, 5 pasal tiap hari. Nah, pasal-pasal sebelumnya menunjukkan ada janji di situ tadi yang Pak Moderator katakan bahwa siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk oleh Allah. Dan itu sebetulnya bagian dari pembentukan perjanjian Allah dengan Abraham, di mana itu bahkan diucapkan jauh sebelum Israel itu berdiri atau ada gitu ya. Nah, ini poin-poin penting yang menarik yang Ibu Bapak juga silakan kalau mau mendalaminya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa karenanya dia menjadi relatif penting. Nah, dalam perjanjian baru bahkan dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh salib Yesus Kristus. Nah, signifikansi ini menjadi kuat. Mengapa? Dalam PB bahkan karena dikaitkan betul-betul dengan pusat berita Injil itu apa? Yesus yang apa? Yesus yang adalah Allah berinkarnasi jadi manusia dan mati bagi manusia. Dan kemudian bangkit tentunya ya, dan semua kelanjutannya. Tapi intinya adalah hallmark dari perjanjian baru adalah salib gitu ya. Nah, kemudian salib dikaitkan dengan kutuk. Nah, karenanya tidak bisa tidak ini jadi topik yang relatif penting. Nah, seperti biasa, Ibu Bapak yang sudah sering mendengar saya akan melihat bahwa saya sering sekali memberikan catatan dengan istilah. Karena memang ini salah satu metode awal dalam ilmu tafsir modern. Dalam ilmu tafsir historis kritis, maka analisis sintaksis dan kemudian semantik menjadi penting sekali sebelum kita bergerak pada tafsir atau analisis atau kritik yang lain. Nah, karenanya kita akan selalu memulainya dengan istilah dan berapa banyak dia digunakan dan dalam konteks apa dia digunakan. Nah, dalam bahasa Ibrani saya menemukan paling tidak ada 3 istilah yang digunakan.
Yang pertama adalah kelalah ya. Sebelah kiri itu tulisan Ibraninya, cara membacanya saya taruh dalam kurung kelalah yang berarti fitnah, pencemaran, kutuk atau kutuk kegagalan. Jadi dia digabung jadi satu, fitnah, pencemaran, eh, kutuk, mengutuki, kutuk kegagalan. Dia bisa mencakup KB itu kata benda, KK itu kata kerja. Jadi kalau dia kata benda fitnah, kalau kata kerja memfitnah. Kalau kata bendanya pencemaran, kata kerjanya berarti mencemarkan. Mencemarkan ini bisa terkait nama, karakter pribadi seseorang. Mencemarkan nama baik, nama karakter pribadi seseorang. Dalam bahasa modern juga termasuk karakter assassination. Ya, karenanya fitnah, pencemaran nama baik itu kurang lebih saudara kembar begitu. Dan dalam bahasa Ibrani dipakai kata kelalah. Tapi kemudian ada juga kutuk, tapi kemudian dianggap juga sama dengan kutuk kegagalan. Nah, Ibu Bapak perhatikan, semesta berpikir konsep dalam istilah kelalah itu negatif. Antara seseorang, katakanlah A, kemudian kepada B, si A menyampaikan hal yang negatif kepada si B. Ya, dia bisa berupa cacian, tapi juga bisa semacam harapan terhadap yang terhadap si lawan itu untuk dapat yang negatif gitu. Jadi kalau saya bicara kepada Pak Niko, kalau saya mengatakan kelalah, maka saya menyampaikan yang buruk dan berharap pada kegagalan. Jadi bisa cacian, tapi bisa pada ekspektasi di masa yang akan datang untuk hal yang buruk terjadi. Nah, kemudian arar. Arar ini bisa kata benda, bisa juga kata kerja ya, varian-variannya. Maksudnya saya mempersingkatnya saja. Maka dia pertama bisa berarti kemudian kutuk yang pahit. Jadi kalau yang kelalah fokusnya pada fitnah, berkata yang tidak benar tapi negatif, dan kemudian kegagalan, menyumpahi supaya seseorang gagal, begitu mendoakan yang buruk pada seseorang. Nanti kita akan bahas apakah itu bisa diberlakukan, berlaku, berguna, bermanfaat atau tidak. Kalau arar bicara pada kepahitan, kata-kata pahit, kutuk-kutuk yang pahit, ya. Tone-nya jadinya pahit. Kemudian kalau Allah, ini L-nya satu ya, Allah, ini kutuk, sumpah atau sumpah serapah. Nah, ini lebih mirip dalam bahasa Indonesia, ya sumpah serapah itu cacian, caci maki, begitu ya, caci maki. Segala sumpah serapah yang negatif yang disampaikan. Nah, Ibu Bapak, jikalau Ibu Bapak memperhatikan semesta kosakata dalam bahasa Ibrani, kelalah, arar, dan Allah, maka kita akan menemukan tidak ada yang baik di situ. Tidak ada konsep, definisi, pengertian yang baik dalam ketiga istilah yang kemudian bisa dianggap sebagai sama, sebagai terjemahan Indonesianya sebagai kutuk, tapi kadang juga bisa digunakan sumpah, kadang juga bisa digunakan sebagai sumpah serapah atau fitnah kalau untuk kelalah. Tapi semesta berpikir terkait kutuk dalam bahasa Ibrani, tone-nya adalah negatif, buruk, dan juga jahat karena mengharapkan yang buruk atas orang lain. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, gue sumpahin lo besok mati, misalnya begitu. Gue sumpahin lo besok celaka. Gue sumpahin lo besok ditabrak mobil, dan seterusnya. Itu sebetulnya bahasa lain dari kutuk. Jadi kita menyampaikan kutuk, begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam bahasa Yunani, Ibu Bapak yang terkasih, dalam bahasa Yunani ada juga 3 kata. Yang pertama ini katara. Padanannya dengan Allah ya. Allah tadi karena ada sumpah serapahnya. Tadi saya sudah contohkan sumpah serapah seperti apa ya. Jadi katara ini kutuk, sumpah serapah, namun dia berbentuk kata benda ya, kata benda. Nah, kemudian ada kata yang berikutnya yaitu anatematizo, kemudian katana tematizo. Ini sebetulnya sama saja karena di bagian yang ini sebetulnya ini gabungan 2 kata. Anatematizo kemudian digabung dengan kata. Jadi A double di sini digabung menjadi 1. Biasanya memang dalam konstruksi penggabungan 2 kata dalam bahasa Yunani, kemudian yang terjadi adalah kalau 2 kosakata kemudian dia bergabung, begitu ya. Jadi ini mengutuki, menyumpahi. Jadi ini verba, kata kerja yang merujuk pada tindakan ya, tindakan. Saya mengutuki atau dia mengutuki, tapi juga disamakan dengan saya menyumpahi.
Nah, kemudian yang berikutnya kata raomai. Kata raomai ini mengutuki, menyumpahi. Sebetulnya antara, kalau Ibu Bapak perhatikan, antara katara, anatematizo, kemudian kata raomai, sebetulnya ini sama ya. Variannya tidak sebanyak Ibrani. Kalau Ibu Bapak lihat dalam bahasa Ibrani, maka kita menemukan dalam bahasa Ibrani ada ragam pengertian yang lebih luas. Tapi dalam bahasa Yunani jadi kutuk dan sumpah serapah gitu ya. Jadi sama seperti itu, dianggap seperti itu. Kalau dalam bahasa Ibrani kan ada aspek fitnah, pencemaran nama baik, kutuk yang mendoakan kegagalan, kutuk yang sifatnya pahit gitu ya. Baru kemudian ada sumpah serapah, lebih luas dibandingkan dalam bahasa Yunani. Nampaknya dalam bahasa Yunani dia fokus betul-betul pada kutuk dan sumpah serapahnya begitu. Namun kalau Bapak memperhatikan baik Ibrani maupun Yunani dalam kosakata mereka ketika digunakan dan diterjemahkan sebagai kutuk dalam bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa semesta konsep yang ada, semesta ide yang ada di dalamnya adalah negatif, Nah, yang jadi persoalan adalah begini, Bapak. Yang jadi persoalan adalah seberapa sih kalau misalnya saya mohon maaf, saya hanya melihat yang nampak di layar saya ini ya. Ada Pak Joni Naibaho ini, ada Pak Darwin Apitupulu. Misalnya saya menyumpahi Pak Joni Naibaho begitu. Saya sumpahi kamu bakalan begini-begini. Seberapa sih hal itu bisa terjadi? Seberapa sih mungkin hal itu terjadi? Misalnya, saya sumpahin Pak Darwin besok celaka. Seberapa itu mungkin terjadi? Nah, persoalannya karenanya kemudian pada konsep tentang kutuk itu. Artinya sudah ada konsep tentang kutuk seakan-akan quote unquote kalau saya mengutuki atau kalau seseorang mengutuki orang lain, maka itu memiliki peluang besar terjadi begitu. Memiliki peluang besar terjadi. Dan karenanya kita mesti mendalami apa yang Alkitab sampaikan. Nah, saya masuk lebih jauh. Ini juga adalah hal yang lumrah. Kalau Ibu Bapak pernah mengikuti perkuliahan hermeneutika yang saya ampu, ini saya wajibkan bagi mahasiswa saya. Kalau mendalami tema tertentu, wajib melakukan statistika, artinya mendalami teks Alkitab, membicarakan semesta ini dari awal sampai akhir seperti apa, dan membaginya dalam PLPB, membaginya lagi dalam bagian-bagian yang ada sesuai dengan apa yang mau dikerjakan. Nah, Bapak, ternyata dalam Alkitab, ketika saya bagi ke dalam beberapa wujud, kata kutuk muncul 53 ayat, kata terkutuk atau terkutuklah itu muncul 41 ayat, kata mengutuki saya anggap sama saja 46 ayat, kata dikutuki itu pasifnya 8, dan total ini 148 ayat, dan hampir 7 kali lipat dari perjanjian baru. Jadi perjanjian lama nampaknya penuh dengan topik kutuk mengutuk. Tetapi kalau Ibu Bapak perhatikan, bentuk pasifnya hanya 8 ayat. Dari 148 bentuk pasifnya hanya 8 dari 148. Artinya sisanya bukan berbentuk pasif. Kalau kita lihat kata kerjanya 87, terkutuklah mengutuki 87. Kata bendanya 53 kali. Tapi dikutuk itu 8. Sehingga kalau kita kalau kalimat pasif ya, saya dikutuk, maka saya sebetulnya adalah korban. Ya, walaupun posisi dalam kalimat pasif itu saya subjek, sebetulnya saya objek dan korban. Ya, objek korban. Sehingga kata dikutuk, saya dikutuk sebagai objek dan korban itu minim sekali. Dengan kata lain, prevalensi atau kemunculan yang banyak dalam perjanjian lama adalah subjek yang melakukan tindakan pengutukan tadi. Jadi si A mengutuki si B. Sementara A dikutuki oleh B, oleh C, oleh D itu hampir tidak ada karena muncul 8 kali. Jadi dengan kata lain, Alkitab lebih banyak menyoroti pelaku daripada korban. Pelaku mengutuki ini. Jadi fokusnya pada si pelaku. Karena apa? Karena kalimat pasifnya hanya sedikit. Saya mesti menjelaskan hal ini karena disertasi saya tentang kalimat pasif dalam gramatika Yunani di perjanjian
baru, dan penggunaan kalimat pasif maupun aktif itu punya signifikansinya yang beragam begitu. Jadi ini signifikan untuk diperhatikan oleh Bapak sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat statistik dalam Perjanjian Baru, total hanya 25 ayat. Tadi saya katakan PL jauh lebih banyak. Kalau jumlah Alkitabnya kan 39, 27, 2 kali lebih banyak pun tidak gitu ya. Cuma 1,5 kali lebih banyak, 39, 27. Tetapi kalau jumlah prevalensi kemunculannya sampai 7 kali lipat, berarti topik ini jauh lebih dominan di Perjanjian Lama daripada di Perjanjian Baru. Nah, kalau dalam PB itu ada kemunculan kata kutuk 4 kali, kata terkutuklah 11 kali, kata mengutuk itu 10 ayat, ini semua. Kalau yang terkutuklah agak panjang, dan kalau dikutuki tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Sekali lagi yang saya gunakan TB LI 1. Saya masih berpatokan pada TB LI, TB1 LI bukan TB2 karena lebih mudah untuk dilakukan kajian statistik, analisis sintaksis semantik seperti ini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya kita akan lihat satu persatu tapi secara overall, secara ringkas ya. Setelah tadi daftar tadi saya sebutkan karena bahkan ada satu artikel yang saya tulis untuk jurnal, saya melakukan statistiknya, dan statistik perbandingan itu saya jadikan tabel dalam bentuk indeks gitu ya, untuk menunjukkan ini yang saya teliti. Nah, Ibu Bapak, kalau kita membaca itu semua, kita bisa pada kesimpulan yang overall tapi singkat begitu ya. Pertama, dalam Perjanjian Lama yang dicakup adalah kutuk yang Allah lakukan, yang Allah sampaikan. Jadi ini menarik karena subjek kutuk yang paling pertama dalam Alkitab justru adalah Allah. Dan yang paling pertama kapan? Atas Adam, atas Hawa, dan atas ular. Dan ini menjadi signifikan sebetulnya. Mengapa? Karena ada posisi ilahi. Ada divine position, ada posisi ilahi. Sang ilahi, sang pencipta mengutuk ciptaannya. Yang jadi pertanyaan kemudian, bisakah ciptaan mengutuki sesama ciptaan? Atau ketika ciptaan mengutuki sesama ciptaan, apakah tidak berarti bahwa kemudian sang ciptaan menaruh posisi justru sama seperti penciptanya? Nah, ini pertanyaan yang intriguing, yang menarik sekali sebetulnya. Dan justru harus membuat kita di sini pelan-pelan jadi hati-hati sekali. Hati-hati dengan sumpah serapah yang kita ucapkan. Mengapa? Karena di bagian pertama yang paling awal melakukannya adalah Allah. Kita boleh saja menggugat. Boleh nggak Allah mengucapkan kutuk? Terlepas dari apakah kita hendak menggugatnya atau tidak, faktanya adalah ini menjadi kisah paling awal. Allah menyampaikan kutuk atas Adam, Hawa, dan kemudian juga ular, begitu ya. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah bahwa ketika ketiganya dikutuki, maka kutuk itu sebetulnya hasil interogasi. Dia tidak serta-merta disampaikan tanpa nalar, tanpa logika. Tidak misalnya kayak seperti kita kalau lagi marah, kita ngamuk, kita mencaci maki gitu ya. Saya kadang-kadang mendengar orang tua kalau lagi marah sama anaknya, kita bisa lepas kendali sampai mencaci maki anaknya gitu. Itu menyedihkan sekali sebetulnya. Kadang-kadang ada juga guru yang menyumpah serapahi anak muridnya kalau bebal, bandel, nakal, pemberontak misalnya, kemudian guru bisa juga mencaci maki, dan ini menyedihkan. Mengapa? Karena kalau kita pelajari dari apa yang Allah kerjakan atas Adam, Hawa, dan ular, Allah melakukan interogasi dulu sebelumnya. Allah interogasi apa yang mereka lakukan. Nah, hasil interogasi dari apa yang mereka lakukan didapati bahwa Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Dari situ kemudian nampak sekali bahwa saling lempar kesalahan. Sudah berbuat salah, kemudian saling lempar kesalahan. Yang menarik sebetulnya justru ular. Waktu Allah menegur Adam, kemudian menegur Hawa, dan kemudian tiba pada Hawa menuduh ular, melemparkan kesalahan kepada ular. Yang menarik, ular tidak memberikan respons apapun. Ini menariknya, menarik sekali.
Nah, karenanya dari sini juga salah satu kesimpulan agak keluar sedikit, tapi kesimpulan dari pembacaan ini adalah bahwa kita seringkali mempersalahkan setan sebagai sosok yang membuat kita jatuh, membuat kita berdosa, dan seterusnya. Juga dalam kehidupan sehari-hari kalau terjadi hal yang buruk, kita seringkali mempersalahkan setan begitu ya. Kemudian misalnya nih, kalau dalam satu lift saja tiba-tiba ada yang buang gas gitu ya. Ini lelucon tapi menarik. Misalnya dalam satu lift ada 6 orang, tiba-tiba ada yang buang gas, terus baulah satu lift itu kan. Kemudian si A bilang, kamu B yang buang gas ya. B bilang, enggak, kamu C ya. Terus C bilang, D kamu ya. Terus D bilang, E kamu ya. Terus E bilang, F kamu ya. Terus F balik, jangan-jangan si A. Nah, karena tidak ada yang mengaku, kemudian bilang, jangan-jangan setan yang buang gas begitu. Nah, ibu bapak, dari sini kan sebetulnya nampak bahwa kita seringkali menganggap setan jauh lebih buruk. Padahal dari sejak awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, perilaku kita justru cenderung lebih buruk kan? Karena Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ular diam loh. Ular diam. Nah, setelah Allah menginterogasi mereka, ya, menginterogasi mereka dan kemudian mendakwa mereka, akibat dari itu kemudian adalah kutuk. Sehingga kutuk di sini sebetulnya hukuman. Hukuman atas dasar apa? Atas dasar pendakwaan yang logis setelah dilakukan interogasi. Jadi bukan sebuah engagement yang tanpa assessment. Jadi ini adalah assess engagement gitu. Ya, perjumpaan yang tindakan yang melalui assessment, bukan sesuatu yang karena murka begitu, bukan sesuatu yang karena murka terus lepas kendali kemudian sumpah serapah keluar. Nah, ini catatan penting yang mesti kita underline ketika Allah menyampaikan ini di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 dan kemudian 17. Kemudian ada juga atas Kain. Nah, ibu bapak juga perhatikanlah atas Kain. Apa yang terjadi dengan Kain? Habel mempersembahkan ternak sebagai persembahan kepada Yahweh, Kain mempersembahkan hasil tani. Nah, kemudian ternyata persembahan Kain diabaikan oleh Allah, persembahan Habil justru disukai oleh Allah. Nah, yang menarik adalah mengapa demikian? Ada seorang peserta dari salah satu gereja di mana saya memimpin PA gabungan dari beberapa sektor yang kemudian bertanya pada saya, mengapa Allah pilih kasih? Allah kesannya pilih kasih. Saya katakan tidak. Mengapa? Mengapa tidak, Pak Sigor? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah kemudian mengorbankan domba dengan mengambil kulitnya, membunuh domba, mengambil kulitnya untuk menutupi syahwat Adam dan Hawa. Sehingga cerita itu tentunya narasi itu diturun-temurunkan kepada keturunan Adam dan Hawa, sehingga dia tahu bahwa Allah mempersembahkan korban lewat ternak begitu ya, lewat hewan. Maka Habil memilih itu. Dan karenanya kemudian itu yang dipilih, yang disukai oleh Allah. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya pilih kasih gitu. Tapi kemudian Kain menjadi marah karena dia ditolak. Tapi kemudian Allah sudah memperingatkan, hati-hati, keamarahanmu, kemurkaan kamu adalah godaan untuk kamu jatuh dalam dosa. Jangan berbuat dosa. Tapi alih-alih berhenti dari dosa itu, dari rangsangan itu, dia malah kemudian membunuh Habil. Nah, karenanya kemudian ada assessment, mengapa kamu lakukan itu, dan seterusnya. Baru kemudian ada kutuk. Nah, kemudian kutuk itu juga disampaikan atas tanah, bukan bahwa si tanahnya bersalah, tapi dalam pengertian hukuman atas manusia yang saat itu bersalah di hadapan Allah. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam perspektif tersebut, kutuk yang Allah sampaikan bukanlah dalam konteks sumpah serapah, caci maki, amarah, fitnah, dan seterusnya, tapi lebih kepada sebuah hukuman yang telah dilakukan sebelumnya, assessment begitu ya, penilaian begitu. Nah, karenanya kita bergerak lebih jauh. Kemudian dalam Alkitab ada kutuk Perjanjian Lama, khususnya ada kutuk ayah kepada anak. Nah, ini menarik sebetulnya. Mengapa? Karena ada gambaran bahwa orang tua, khususnya ayah, memiliki otoritas atas anak-anak mereka. Saya mencantumkan dua bagian saja. Ya, yang pertama Nuh kepada Ham.
Kita tahu kisahnya ya. Ini setelah mendarat gitu ya, setelah reda gitu ya air bah ya, perahu Bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat, air mulai reda. Setelah reda, kemudian Nuh membuat perkebunan anggur sehingga Nuh dikatakan sebagai pekebun anggur yang pertama di dunia. Nah, karena itu kemudian dia membuat racikan, rupanya terjadilah fermentasi, entah diketahui atau tidak, jadi mengandung alkohol, dan kemudian Nuh mabuk, dalam kemabukannya jadi telanjang. Nah, kemudian selain Ham, Sem, dan Yafet menutupinya, tapi Ham tidak. Maka kemudian Nuh memberikan kutukan kepada Ham. Tapi perhatikan juga bahwa kutukan yang disampaikan tadi bukan tidak beralasan. Kutukan yang disampaikan oleh Nuh memiliki dasar. Mengapa? Kalau ibu bapak perhatikan dalam perjanjian lama, posisi ayah itu bukan sekedar terhormat. Posisi ayah itu justru sangat agung dan hampir-hampir dianggap seperti Allah sendiri. Ya, otoritas seorang ayah itu begitu besar, sangat besar begitu ya. Karenanya ini dianggap sebagai seperti Allah begitu. Nah, karenanya ucapan ini punya dasar. Nah, kemudian kutuk Yakub juga demikian adanya. Kalau kita membaca di Kejadian 27 ayat 12 juga demikian, berdasar ya. Nah, di luar itu di luar itu kita menemukan ternyata di Amsal 26 ayat 2, di Amsal 26 ayat 2 ada pernyataan bahwa kutuk yang tidak beralasan tidak akan kena. Nah, ini menjadi menarik ibu bapak karena ada kata tidak beralasan. Yang jadi persoalan kemudian adalah kalau beralasan lalu bagaimana? Apakah kena? Nah, karenanya ini menjadi poin yang penting sebetulnya. Poin yang penting. Ketika kita menyampaikan kutuk, apakah ada alasan untuk menyampaikannya? Nah, ibu bapak mesti perhatikan ini Amsal. Ya, ini jauh setelah Nuh, jauh setelah Yakub. Ya, jauh setelah Nuh, jauh setelah Yakub, tapi tentunya sebelum Tuhan Yesus. Jadi pembacaan kitab-kitab juga harus mengerti tempatnya dalam sejarah, ya, tempatnya dalam sejarah. Nah, dalam konteks Salomo yang menuliskan Amsal ini, dia berkata, kutuk yang tidak beralasan tidak akan kena. Maka kita akan tahu, kita akan melihat dan mengerti bahwa sebetulnya yang Salomo sedang maksudkan terutama justru kebiasaan yang terbentuk, habituasi yang terjadi, di mana orang jadi suka, jadi senang mengutuki orang-orang lain. Mengutuki orang-orang lain. Jadi bukan bahwa kalau begitu ada kutuk yang beralasan, bukan di situ penekanannya, tetapi penekanan bahwa banyak sekali orang yang suka, yang senang, yang biasa kalau marah, kalau tidak suka pada orang lain, kalau benci, kalau dendam misalnya, kemudian menyampaikan kutuk. Nah, sebetulnya Salomo mengingatkan, hei kalian, kalau kalian mudah menyampaikan kutuk dan kutuk-kutuk kalian didasari oleh amarah, benci, dendam, dengki, dan seterusnya, tapi tidak ada alasan untuk mengutukinya, sementara yang dikutuki malah misalnya orang yang benar di hadapan Allah, malah tidak akan kena, sama sekali tidak akan kena. Nah, ini semacam teguran edukatif kepada para pembaca kitab Amsal ini, karena kebiasaan yang sudah kuat tadi begitu ya. Perhatikan bahwa ketika Nuh melakukan ini, ketika Yakub kemudian, ini kan zaman purbakala ya, di Alkitab disebut zaman purba. Kemudian kalau Yakub kan founding father-nya bangsa Israel, salah satunya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi zaman dahulu kala. Persoalannya seringkali begini, kalau dahulu bisa, kalau mereka bisa, kalau orang tua kita bisa, kalau nenek moyang kita bisa, kita juga bisa dan boleh melakukannya. Jadi main pukul rata begitu. Tidak memahami bahwa ini bagian dari sejarah keselamatan yang sangat khusus, sangat unik begitu pada dirinya sendiri. Demikian juga Yakub sangat khusus, sangat unik pada dirinya sendiri, karena anak-anaknya ini kemudian jadi 12 suku bangsa Israel. Sehingga kemudian tidak boleh semua orang main menganggap bisa mengutuki orang-orang lain. Akhirnya justru bisa terkena ini begitu. Ya, bisa terkena ini. Nah, ini yang mesti kita jadikan catatan bagi kita sekalian. Baik, saya lanjutkan. Saya mau masuk pada ini. Ibu Bapak,
Ini ada satu narasi yang saya ingin dalami bersama Ibu Bapak ya. Ini menarik karena ada narasi di sini ya, raja Ibu Bapak tahu ya, Raja Balak dan nabinya Bileam. Ibu Bapak pasti sudah pernah baca begitu, dan biasanya kita mengutipnya untuk bahwa kita akan dilindungi Allah dan seterusnya. Mari kita dalami secara cepat. Balak ini adalah raja Moab ya. Balak ini adalah raja Moab, di Bilangan 22 ayat 4 disebutkan. Dan kemudian dalam kisah ini dikisahkan Israel menang melawan bangsa Amori, dan kemudian orang-orang Moab menjadi takut. Kalau Ibu Bapak membaca, sebetulnya Moab ini nenek moyangnya sama dengan Israel. Ini dari Lot sebetulnya ya, dari Lot, dan Lot itu kan ponakan Abraham begitu. Nah, tapi karena sudah berkembang masing-masing jadi bangsa, maka ya sudah bermusuhan. Dan di sini Israel menang melawan Amori dan orang-orang Moab jadi takut. Nah, kemudian Bileam di sini dia bukan orang Israel, dan dia adalah seorang penenun. Bukan penenun. Kalau penenun, menenun kain. Penenung itu terjemahan dari kesem, bahasa Ibraninya kesem. Kesem ini divinasi. Divinasi ini maksudnya memanggil roh melalui medium. Nah, biasanya dalam praksis tadi Pak Moderator, Pak Niko berkata kita tidak akan bicara okultisme. Nah, sebetulnya dalam dunia okultisme salah satunya praksisnya adalah divinasi. Nah, divinasi itu memanggil arwah atau roh. Nah, memanggil roh ini mediumnya paling pertama adalah orang itu sendiri. Misalnya saya panggil roh, saya jadi mediumnya, dan saya kemudian menjadi medium dari roh itu berbicara kepada orang yang memanggil roh tersebut, begitu ya. Nah, ini yang disebut divinasi. Medium yang lain bisa saja ada medium-medium yang lain, begitu ya. Kalau dalam konteks lokal tuh Jai Langkung misalnya, ya Jai Langkung itu kan manggil roh, begitu ya. Dan di situ medium, tapi mediumnya bukan manusia, benda, ya, dan seterusnya. Nah, jadi Bileam ini penenung. Dalam bahasa yang lebih umum, dukun. Dalam bahasa yang lebih modern, paranormal gitu ya. Nah, kemudian Raja Balak ini ya, Raja Moab, meminta Bileam mengutuki Israel ya. Mereka meminta supaya bangsa Moab ini meminta supaya Balak ini mengutuk Israel ya, mengutuk, menyumpahi, menyerapahi, artinya mendoakan yang buruk dan supaya yang buruk itu terjadi. Di Bilangan 22 ayat 6 misalnya. Namun kemudian ini yang menarik Ibu Bapak yang terkasih. Alkitab mengatakan Bileam mengenal Yahweh, YHWH. Dan yang menarik adalah Bileam tahu bahwa YHWH adalah Allah Israel. Nah, sampai di sini Ibu Bapak mesti memahami bahwa Israel memang menyembah satu Allah. Tapi dalam banyak perspektif, dalam banyak narasi juga ya, dalam banyak narasi sebetulnya Israel sampai saat itu memahami Yahweh Allahnya Israel, tapi negara-negara, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan lain punya Allah-Allah lain begitu ya, Allah-Allah lain. Jadi bukan dalam pengertian monoteisme yang universal begitu ya. Ada yang bilang ini jadi semacam henteisme begitu ya. Nah, Bapak yang terkasih, karenanya Bileam tahu bahwa Israel punya Allahnya sendiri. Kalau Moab punya Allahnya sendiri, Mesir punya Allahnya sendiri, Amori punya Allahnya sendiri, dan masing-masing bangsa punya Allahnya sendiri, dan Israel punya Allahnya sendiri, yaitu Yahweh, YHWH. Dan tentunya kalau membaca perjanjian lama, kisah keluaran Israel dari Mesir gitu ya, ini kisah yang banyak kemudian tersuarakan kepada bangsa-bangsa sekitar. Nah, waktu Amori kalah, Moab jadi ketakutan dan karenanya memanggil Bileam. Nah, Bileam rupanya karena dia juga dukun, dia ngerti mungkin dia menyembah ilah orang Moab, dia tahu ilahnya orang Israel, Yahweh, dan dari sejarah keluarnya mereka dari Mesir, melihat bagaimana
Yahweh digambarkan gagah perkasa karena Israel menang melawan bangsa-bangsa lain, begitu. Sehingga bagi Bileam, Yahweh ini memang ilah khusus Israel, artinya ada ilah untuk masing-masing bangsa gitu ya. Dia tidak dalam pengertian percaya Yahweh the one and only, bukan dalam pengertian itu, tapi dia mengerti Yahweh is God of Israel, kira-kira seperti itu. Tapi dengan keluaran Israel dari Mesir gagah perkasa begitu, mereka berpikir Yahweh ini gagah perkasa. Karenanya dia tahu sepak terjangnya. Nah, kemudian ayat 9 sampai dan 12 menyatakan Allah, tapi di sini pakainya Elohim, kemudian berfirman, berkata kepada Bileam. Namun kemudian yang menarik, ini yang menarik loh, ini menarik sekali bagi saya ketika saya membaca teks ini. Bileam kemudian menyebut Elohim tadi dalam pengertian ini ya, generik ya, Elohim itu apply to all gods gitu. Semua ilah bisa dipanggil Elohim. Bahkan kalau digunakan secara harfiah dia jadi dewa-dewa kan, Elohim, him itu akhiran jamak. Jadi Allah-Allah gitu, ilah-ilah. Tapi ketika ayat 9:12 mengatakan Elohim bicara kepada Bileam, Bileam bahkan kemudian membalasnya dengan menyebut yang berbicara kepadanya dengan sebutan Yahweh. Yang berarti Bileam tahu yang ngomong ini bukan ilah Moab, bukan ilah Amori, bukan ilah Firaun, bukan ilah yang lain. Yang ngomong kepadanya ini ilahnya Israel, yaitu Yahweh. Ya, bahkan kemudian berikutnya, ini yang lebih menarik lagi. Ayat 18 kemudian menyatakan bahwa Bileam bahkan mengakui Yahweh sebagai Allahnya. Wah, ini luar biasa narasi ini. Narasi ini luar biasa. Bagaimana kemudian Bileam memberikan pengakuan bahwa bahkan Yahweh adalah Allahnya. Kita bisa katakan ini sebetulnya model konversi kuno gitu ya. Gak ada di sini, belum disunat gitu kan. Belum ada sunat menyunat di sini. Bileam tidak disunat, apalagi dibaptis gitu ya. Mau dipercik begitu atau mau ditenggelamkan begitu. Belum ada nih. Tapi dia kemudian menyatakan bahwa Yahweh adalah Allahnya. Nah, Bilangan 23 ayat 8, dari situ kita bisa menemukan inti teologi dari narasi Bileam. Bileam berkata begini, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ibu bapak perhatikan kedalaman pernyataan ini. Ini pernyataan yang dalam sekali. Bileam yang adalah dukun yang menyembah ilah bangsa Moab mengenali Yahweh Allah Israel lewat perbuatan-perbuatan Yahweh yang dahsyat sejak keluaran dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, melihat perbuatan-perbuatan Yahweh, bahkan kemudian menyatakan Yahweh adalah Allahnya. Dan ketika diminta untuk mengutuki, dia bilang, bagaimana saya bisa mengutuki kalau Allah tidak mengutuki? Bagaimana aku bisa menyerapah kalau aku tidak menyerapah, kalau Allah tidak menyerapah? Sehingga apa yang bisa disampaikan di sini, Ibu Bapak? Pemikiran teologis Bileam ini luar biasa kuat. Yang tidak dikutuk Allah tidak akan bisa dikutuki. Ini pernyataan yang penting sekali loh dari seorang Bileam. Ingat loh, seorang Bileam. Sementara kita para pendeta saja masih bisa jatuh menyumpahi orang kan. Kita yang para pendeta saja masih bisa jatuh memfitnah orang. Ngeri loh. Kita kalah sama Bileam. Kalah sama Bileam sang dukun. Dukun dari Moab. Berapa ribu tahun yang lalu ini? 5.000 tahun yang lalu ini. Ngeri ya. Maju sekali berarti. Maju sekali. Konsep teologis yang kedua berarti tidak seorang pun memiliki otoritas untuk mengutuki. Bileam jelas mengatakan otoritas itu hanya milik Allah, hanya milik Allah. Nah, kemudian yang berikutnya saya masuk pada bagian kutuk Allah kepada umat yang tidak taat. Nah, Bapak yang terkasih, kutuk Allah kepada umatnya karena tidak taat kepada kehendaknya, yaitu Taurat disebutkan di dalam Ulangan pasal 11. Di sini dicantumkan dengan kuat sekali kepada umat yang tidak taat, karenanya Allah memberikan kutuk. Dan karenanya kutuk ini berupa hukuman atas ketidaktaatan. Sehingga dengan kata lain, ketidaktaatan menjadi sebab, hukuman menjadi akibat.
begitu ya. Sehingga dengan kata lain di sini ada assessment juga. Dia bukan sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang reaktif gitu ya, emosional, penuh marah dan seterusnya, tidak begitu. Nah, karenanya kemudian di Ulangan 27 ayat 15 disampaikan bahwa kutuk Allah diberikan karena orang Yahudi melanggar Taurat, misalnya membuat patung berhala atau tidak menghormati orang tua. Perhatikan loh di sini. Kita jadi ingat mengapa Nuh berkata begitu, mengapa Yakub berkata begitu? Karena ternyata dalam perspektif teologis PL, menghormati orang tua itu penting sekali. Karenanya misalnya di salah satu hukum di Dekalog, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga dengan kata lain, profil sosok orang tua dianggap penting. Dan di Perjanjian Lama ada ayat yang berkata bahwa orang tua adalah Allah yang kelihatan. Bagaimana kamu bisa menyembah Allah yang tidak kelihatan kalau Allah yang kelihatan saja tidak kamu hormati? Konsep idenya kurang lebih seperti itu. Karenanya orang yang tidak menghormati orang tuanya, dia akan sulit untuk menghormati Allah. Orang yang tidak menghormati orang tuanya akan sulit menghormati Allah. Yang kelihatan saja dia tidak bisa hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu konkret saja tidak bisa dia hormati, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan berarti abstrak. Apalagi yang abstrak, yang konkret saja tidak bisa. Dan ini sebetulnya basis pendidikan modern. Basis pendidikan modern itu bergerak dari konkret kepada abstrak. Dalam ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, konstruktivisionisme misalnya, yang dikembangkan oleh Erik Erikson, Jean Piaget, dan seterusnya. Pendidikan itu harus bermula dari yang konkret kepada yang abstrak. Sehingga kalau yang konkretnya gagal, abstraknya pasti gagal. Nah, kalau menghormati orang tua yang kelihatan saja gagal, bagaimana menghormati Allah yang tidak kelihatan? Yang konkret saja gagal, bagaimana yang abstrak bisa berhasil? Ya, perhatikan ini, bahwa ini sebetulnya ada benang merah pendidikan di sini. Nah, karenanya kalau dia tidak menghormati orang tua, Allah menghukum. Nah, kemudian di Ulangan 28, kutuk Allah juga diberikan kepada umat karena tidak taat kepada kehendaknya, yaitu Taurat. Nah, Ulangan 28 sebetulnya mengulangi Ulangan 11. Nah, saya mau memberitahu sebagai seorang ekseget gitu ya, sebagai seorang dosen hermeneutika, saya mau beritahu ketika konsep tertentu diulangi berkali-kali, konsep itu penting sekali. Jangan pernah lupakan ini, ketika sebuah konsep diulangi berkali-kali, maka itu penting sekali. Sehingga dalam Perjanjian Lama khususnya kitab-kitab Musa, Pentateuch ya, kelima kitab Musa, konsep ini menjadi sangat penting. Kutuk bukan sesuatu yang emosional, illogical, penuh amarah, dengki, dendam, dan seterusnya. Tapi dia bagian dari hukuman atas apa? Atas pelanggaran berupa ketidaktaatan pada kehendak Allah yang cakupannya luas. Dan kemudian juga mencakup tidak menghormati orang tua. Nah, Ulangan 30 ayat 19 kemudian menegaskan tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab dalam memilih berkat, diberkati, memilih kutuk, atau dikutuk. Sehingga dengan kata lain, ini melibatkan kehendak bebas, liberum arbitrium. Kehendak bebas kita memilih, dan karenanya ada tanggung jawab di situ. Kalau kita memilih berkat, kita akan mendapatkan berkat. Kalau kita memilih kutuk, kita akan dikenai kutuk, begitu. Jadi ada actions dan reactions, ada sebab akibat, ada tindakan, perbuatan, dan consequences. Begitu ya. Dan ini menarik gitu ya, karena ini jadi semacam konsep universal dalam Perjanjian Lama dan kemudian Perjanjian Baru ya. Jadi ada kehendak bebas, liberum arbitrium, dari situ ada tanggung jawab. Apa yang engkau pilih harus engkau pertanggungjawabkan, begitu. Nah, ini poin yang sangat penting untuk jadi catatan kita. Sekarang saya mau masuk pada kutuk keturunan. Ibu bapak dalam banyak gereja, apalagi gereja Pentakosta karismatik, seringkali mendoakan gitu ya. Pak Niko nanti KKR mendoakan numpang tangan dalam nama Yesus, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7 keturunan, bahkan kutuk 10 keturunan aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini cukup sering dalam KKR diucapkan oleh pendeta-pendeta, dan sebetulnya ini ucapan yang gagal paham ya, gagal paham. Mari kita akan dalami secara khusus bagian yang ini. Kutuk Allah atas manusia dimulai ketika Adam jatuh dalam dosa di Kejadian 3 ayat 14 sampai 17. Kemudian ada permusuhan antara keturunan Adam dan Hawa dengan keturunan ular.
Ular di sini tidak dalam pengertian harfiah gitu ya. Kemudian ada pembalasan Allah atas kesalahan pelaku yang menyembah patung berhala, dan kemudian pembalasannya kepada keturunan ketiga dan keempat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 5, di Ulangan 1 Ulangan 5 ayat 9. Kalau di bagian atas keturunan Adam dengan keturunan ular, kalau di sini kemudian keturunan ketiga dan keempat. Kemudian juga disebutkan lagi di Keluaran 34 ayat 7 dan Bilangan 14 ayat 8, pembalasan Allah atas kesalahan, dosa, dan pelanggaran bapa sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah, Ibu Bapak, pembacaan sepenggal ini akhirnya bisa membuat seseorang merasa terkonfirmasi. Oh, ada dong nih, ini ada nih teksnya nih. Ada nih Kejadian 3 ayat 14-17, ada keturunan Adam, ada kutuk kepada keturunan Adam melawan keturunan ular. Kemudian ada lagi nih Keluaran 20 ayat 1 sampai 5, Ulangan 5 ayat 9, keturunan ketiga keempat dari para penyembah berhala, Allah akan balas. Ini ada lagi Keluaran 34 ayat 7, Bilangan 14 ayat 8. Kalau ada orang yang berbuat salah, dosa dan pelanggarannya bahkan dibalaskan sampai keturunan ketiga keempat. Ini lihat nih, ada nih, berarti harus didoakan. Nah, sebetulnya pemahaman itu dual sided, tapi jadi pecah gitu, jadi retak, jadi conflicting. Mengapa? Karena begini, pemahaman yang hanya mengambil sekejap begitu saja memberikan gambaran Allah pendendam. Ini yang harus hati-hati, Allah pendendam. Yang salah bapaknya kok sampai keturunan ketiga itu kan cucu, keturunan keempat itu cicit, kok sampai keturunan keempat gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan perjanjian baru ketika berbicara tentang kutuk keturunan ini? Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 21 ayat 18 sampai 22, dalam teks ini tidak ada kata kutuk yang digunakan. Seperti juga nanti di narasi flyer kita menyebutkan pohon ara yang dikutuk Tuhan, itu juga dalam teks tidak ada kata kutuk, judulnya yang kemudian Yesus mengutuki pohon ara. Tapi dalam teksnya tidak ada kata kutuk gitu ya. Jadi itu interpretasi LAI atas perikop itu. Tapi dalam teks tidak ada kata kutuk, sehingga tindakan Yesus tidak boleh kemudian kita anggap bahwa judul itu adalah benar Yesus mengutuki begitu ya. Nah, judul LAI menambah kata kutuk di sini. Kemudian kutuk pada akhir zaman bagi kambing. Di sini cerita kambing domba yang dipisahkan begitu ya. Mahasiswa S2 saya baru saja judisium dan dia menulis tentang ini, tentang kambing domba dan juga tentang perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh. Dan ini menjadi menarik. Nah, ada disampaikan kutuk pada akhir zaman bagi kambing, yaitu mereka yang tidak berbuat kebaikan bagi orang-orang yang hina. Kemudian ada pikiran yang terkutuk karena tidak mengakui keberadaan Allah. Kemudian ada kutuk bagi yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana perjanjian baru mencakup ini, ya, maka yang menjadi menarik untuk bagian yang pertama, kutuk pada akhir zaman, maka ini sebetulnya bentuk hukuman. Dan kalau perhatikan, ini kan nanti gitu, ya, ini nanti ketika Tuhan datang kembali, kedatangannya kembali, manusia dipisahkan, baru di situ begitu. Dan ini penghukuman terakhir sebetulnya. Nah, kemudian orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, kata Roma 1:28, pikirannya terkutuk gitu ya. Jadi bukan dalam pengertian hukuman disumpah serapahi dan seterusnya. Kemudian bagi yang tidak mengasihi Tuhan juga menerima kutuk. Nah, kemudian di Galatia 1 ayat 8 sampai 9 disampaikan kutuk bagi yang memberitakan Injil yang lain dari Injil rasuli. Bahkan Paulus sendiri berkata, terkutuklah dia kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dari yang sebelumnya diberitakan. Sehingga ini bicara pada Injil yang berbeda, atau kita bisa katakan saja Injil palsu begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, Ibu Bapak perhatikan nih. Roma 12 ayat 14, Yakobus 3 ayat 9 dan 10 justru melarang kita untuk mengucapkan kutuk. Melarang kita untuk mengucapkan kutuk. Ini catatan yang mesti kita cantumkan dalam benak kita. Ketika kita berujar, seberapapun marahnya kita, jangan mengutuk. Mengapa?
Karena Amsal juga tadi 26 ayat 2 berkata kutuk yang tidak beralasan tidak akan kena. Begitu ya. Nah, kemudian ini poin yang mesti kita catat, penting bagi kita sekalian. Dalam perjanjian baru, tadi saya katakan bahwa kutuk dikaitkan dengan salib. Nah, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Kristus menebus orang-orang percaya dari kutuk Taurat dengan jalan dijadikan kutuk. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebetulnya secara tegas Galatia 3 ayat 13, tapi juga di beberapa bagian yang lain mau menunjukkan bahwa salib Kristus itu memusnahkan kutuk. Ya, Kristus menebus orang-orang percaya, menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan dijadikan kutuk di kayu salib. Dan Galatia 3:13 sebetulnya mengutip di perjanjian lama, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, yang tergantung di kayu. Mengapa? Karena hukuman saat itu, hukuman mati saat itu, walaupun ada banyak model ya, Paulus dipenggal kepalanya misalnya begitu ya, tapi hukuman yang populer saat itu di daerah itu juga, bahkan juga muncul disebutkan di salah satu bagian di Taurat, yang dihukum itu digantung di kayu salib. Ada yang dibunuh dulu baru digantung, ada yang digantung dan kemudian mati lewat proses penggantungan tadi gitu ya. Tapi intinya orang yang digantung itu orang yang terkutuk. Mengapa? Karena itu dianggap pada zaman saat itu penghinaan yang sangat-sangat besar. Penghinaan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang digantung dan mati atau dibunuh dulu baru digantung, itu dihinakan. Dihinakan sedemikian rupa. Orang yang lalu lalang melihat, oh ini orang yang terkutuk. Orang yang lewat kemudian dihinakan, oh ini orang yang terkutuk. Dan tidak ada keluarga yang orang anggota keluarganya disalibkan, digantung di kayu, itu kemudian bangga. Paman gua digantung dong di kayu salib. Nggak ada yang bangga begitu. Oh paman gua atau tulang gua, opung gua digantung dong di kayu salib. Oh engkong gua digantung dong di kayu salib. Nggak ada orang. Karena itu cara penghinaan yang luar biasa. Bukan sekedar orangnya dicabut nyawanya dengan dibunuh, tapi kemudian orang itu dihinakan, keluarganya pun dihinakan. Karenanya dianggap terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ibu bapak ketika mendapatkan perspektif tentang penyalipan ini, penggantungan di kayu ini, dan bagaimana itu menjadi kutuk, kita jadi mengerti. Waktu Yesus kemudian digantung di kayu salib, dia dijadikan terkutuk begitu. Inkarnasinya kemudian memuncak pada penyalipannya. Yang terberat itu adalah bukan Allah jadi manusia. Yang terberat itu adalah dengan mati di kayu salib, karena Allah menghinakan dirinya sedemikian rupa. Manusia saja dihinakan sedemikian rupa, manusia biasa. Sekalipun dia kriminal, tapi kalau dimatikan dengan cara begitu, itu penghinaan yang luar biasa. Apalagi kemudian Allah yang jadi manusia mati di kayu salib. Karenanya puncak inkarnasi adalah kemudian di kayu salib, untuk menunjukkan kemenangannya, kebangkitannya. Tapi yang paling mengerikan adalah kematiannya, digantung di kayu salib itu. Betapa Allah menghinakannya, menghinakan dirinya begitu ya, Allah jadi manusia. Nah karenanya dari situ kita memahami bagaimana ia menebus. Jadi ia dijadikan terkutuk supaya kemudian kita yang terkutuk dalam dosa kemudiannya bisa dibebaskan dari kutuk. Nah ibu bapak yang terkasih, karenanya ini sebetulnya semacam peak dari apa yang saya mau jelaskan, walaupun saya akan bergerak sedikit lebih jauh dari materi saya, ibu bapak yang terkasih. Dan karenanya saya mau membawa kita untuk kembali kepada kutuk keturunan tadi. Lalu bagaimana dengan kutuk keturunan ya, yang tadi saya sudah singgung. Nah ibu bapak yang terkasih, kembali kepada kutuk tadi ya. Kutuk keturunan ketiga dan keempat ini diberikan karena penyembahan berhala pada konteks perjanjian lama. Pada konteks perjanjian lama bagi penyembahan dan pelaku penyembah berhala. Dan menurut ya ini buku klasik gitu ya, Keil and Delitzsch gitu ya, ini orang Jerman. Ini merujuk pada orang yang membenci Allah, kepada orang yang membenci Allah. Jadi bukan berlaku secara umum begitu ya. Kemudian bagi mereka yang mengasihi Allah bagaimana? Ya tidak dikutuk, sehingga belas kasihan dan pengampunan Allah diberikan kepadanya.
Ya, saya tadi bicara dulu kutuk keturunan, saya bergerak lebih jauh dulu bicara apa yang kemudian Kristus kerjakan. Saya balik lagi ke belakang untuk menjelaskan lebih jauh bahwa ketika kita bicara kutuk 3-4 keturunan, konteksnya seperti ini. Dan ketika Kristus mati, dia sudah menebus ini semua, maka sebetulnya dia tidak bisa lagi diberlakukan bagi kita secara umum. Nah, pembalasan Allah atas kesalahan, atas dosa pelanggaran Bapa sampai kepada keturunan ketiga dan keempat, menurut Keil and Delitzsch ini merujuk pada orang-orang fasik yang senantiasa berbuat dosa dan kejahatan. Perhatikan, bukan dalam pengertian bukan ras Israel, bukan ras Ibrani, bukan ras Yahudi. Fasik yang dimaksud senantiasa berbuat dosa dan kejahatan. Perhatikan kata senantiasa. Maka yang mau disampaikan dari kata senantiasa adalah orang yang memang kesukaannya berbuat dosa, orang yang kesukaannya memang melakukan kejahatan, orang yang dalam dirinya memang indulge dalam dosa dan kejahatan. Jadi sudah menikmati, sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia menjiwai perbuatan dosa dan kejahatan itu jadi mendarah daging dalam dirinya. Nah, bagi orang itu kemudian adalah pembalasan Allah atas kesalahan dosa pelanggaran Bapa. Lalu Pak Sikor, bagaimana misalnya anaknya percaya kepada Tuhan, cucunya percaya kepada Tuhan, keturunan ketiga, keturunan keempat cicitnya. Maka yang berlaku adalah bagi yang memohon ampun, memperoleh ampunan karena Allah penuh belas kasihan. Sehingga dengan kata lain, pembalasan Allah kepada Bapa sampai keturunan ketiga keempat itu bukan sesuatu yang absolut, bukan absolutisme. Bukan absolutisme, saya tambahkan lagi, bukan absolutisme yang kaku sedemikian. Pokoknya salah, pak, dihajar sampai 4 keturunan. Tidak demikian. Tetapi tetap sesuatu yang bersyarat. Mengapa? Karena ini bagian dari hukuman yang telah melalui assessment tadi, begitu ya. Karenanya apa? Ketika keturunannya memohon ampun kepada Sang Ilahi, kepada Allah, ia memperoleh ampunan. Mengapa? Karena Allah penuh belas kasihan. Ini yang diajarkan perjanjian lama. Sehingga kita nggak boleh taken for granted, tiap orang kita bikin KKR, altar calling, atau kita doakan, kemudian kita doakan keturunan 3, 4, 7, 10 keturunan kita hapuskan dalam nama Yesus. Itu keliru sama sekali. Karena berarti dia tidak memahami apa yang teks perjanjian lama maksudkan. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, Ulangan 24 ayat 16 berkata, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya, kutuk keturunan pada keturunan ketiga, keempat, ada beberapa ayat tadi, kita taken for granted sebagai absolutisme, bahkan absolutisme katakanlah yang betul-betul kaku begitu, maka dia conflicting, akan bertentangan, paradoks, kontradiktif dengan Ulangan 24 ayat 16. Tapi kalau Bapak memahami sesuai dengan konteks seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ia meminta ampun, Allah mengampuninya, maka Ulangan 24 dan ayat 16 tidak conflicting dengan bagian-bagian yang tadi. Mengapa? Karena kita dihukum karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan orang lain. Dan ini nanti sebetulnya yang lalu ketika saya bicara tentang takdir dan yang lain-lain, sejalan juga. Yohanes misalnya pasal 10, ketika ini sesi 2 minggu lalu, ketika seorang buta, para rasul lihat, bertanya pada Tuhan, siapa yang salah, dia atau orang tuanya? Konsep para rasul berarti apa? Kutuk ini, ya kan? Berarti konsep para rasul saat itu adalah kutuk 3-4 keturunan. Jadi ketika dia buta, ini kutuk dari orang tuanya. Makanya ditanya siapa yang salah, dia atau orang tuanya. Ketika ditanya dia atau orang tuanya, maka kata orang tuanya berarti ada konsep kutuk keturunan 3-4. Kalau dia yang salah, ya hukuman kesalahannya. Tapi dengan menyebut atau orang tuanya, berarti mereka punya mindset, ini ada kutuk keturunan 3 dan 4. Nah, Ibu Bapak bayangkan, kalau para rasul saja masih dikuasai pemikiran seperti itu, padahal 3,5 tahun bersama Tuhan, secara fisik, secara lahiriah, ya jadi wajar kalau kita kadang-kadang juga punya pemahaman yang keliru. Dan karenanya dari webinar ini, saya mau beritahu pada Ibu Bapak sekalian, itu tidak tepat. Bahkan di Ulangan sudah dari ribuan tahun yang lalu, yang salah yang dihukum. Ayah yang salah, anak tidak akan dihukum. Dan anak tidak dihukum karena ayah yang salah, dan sebaliknya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini saya underline di sini bagi kita sekalian.
Ya, ini jadi catatan kita. Dan kemudian Ulangan 24 ayat 16, karena ini kitab Taurat dan dalam perjanjian lama bahasa Ibrani itu disebut Tanakh dan singkatan akronim dari Taurat, Naviim, Ketuvim, sehingga sebetulnya dari situ Bapak bisa tahu bahwa pondasi dari keseluruhan perjanjian lama adalah terutama Taurat. Dari situ kemudian nabi-nabi, baru surat-surat, baru sastra yang lain, Ketuvim. Ya, makanya kalau memperhatikan baik nabi-nabi maupun Ketuvim, Neviim dan Ketuvim, mereka merujuk pada kitab-kitab Musa. Bahkan Yesus pun ketika mengatakan perjanjian lama, Yesus selalu berkata, bukankah tertulis dalam kitab Musa dan para nabi? Itu sebenarnya tanah yang Tuhan maksud. Dan Tuhan mengerti perjanjian lama terbagi dalam dua, Taurat dan Naviim. Ketuvim bagaimana? Belum diputuskan dalam kanon yang lengkap, itu baru kemudiannya. Dengan kata lain, dari situ Yesus juga menegaskan bahwa pondasi doktrin perjanjian lama atau doktrin Yahudi, terutama Taurat, kitab Musa. Karenanya Ulangan 24 ayat 16 dikutip oleh cukup banyak, misalnya 2 Raja-Raja 14 ayat 5 sampai 6, Yeremia 31 29 sampai 30, kemudian Yeskiel 18 ayat 4 sampai 4 dan 20. Sehingga dengan kata lain ini jadi konsep yang ada dalam perjanjian lama, bukan konsep perjanjian baru, sudah ada di perjanjian lama. Siapa yang salah itu yang dihukum, begitu. Ya, siapa yang salah itu yang dihukum. Ini konsep di perjanjian lama sejak dari Taurat Musa dan jadi pondasi bagi kitab-kitab para nabi, begitu. Nah, karenanya Ibu Bapak yang terkasih, dari sini kita juga jadi tahu sebetulnya perjanjian lama juga menolak kesalahan orang lain ditimpakan kesalahan orang ditimpakan kepada orang-orang lain. Karenanya konsepnya adalah yang bersalah ya dia yang dihukum, bukan anak-anaknya atau keturunan-keturunan di bawahnya. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, balik lagi kepada perjanjian baru, karena tadi saya sudah menegaskan bagaimana kutuk 3-4 keturunan dijelaskan, bagaimana PB kemudian khususnya Kristus menegaskan sikap terhadap kutuk. Balik lagi ke kutuk 3-4 keturunan, bahkan dalam PL saja pun tidak ada sebetulnya yang seperti itu. Ya, itu berlaku pada konteks 2 tadi ya, penyembah berhala dan pelaku kejahatan. Tapi kalau orangnya bertobat, anak-anaknya tidak hidup dalam kejahatan, mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, karenanya kembali lagi bergerak lebih jauh, PB tidak mengenal kutuk keturunan. PB sama sekali tidak menyinggung hal itu. Atau dengan kata lain, ini tidak ada gitu ya, tidak dikenal, ini asing sama sekali. Karenanya Bapak yang pengkhotbah apapun gerejamu, pendeta atau Kristen, perjanjian baru tidak mengenal kutuk keturunan. Jadi jangan didoakan, jangan disebutkan lagi. Mengapa? Karena kutuk Taurat sudah ditebus oleh Yesus dalam penyalipannya di kayu salib. Kalau kita masih terus-terus mendoakan, sadar tidak sadar kita mengurangi, menegasi bahkan karya salib Kristus jadinya. Nah, ini catatan penting, kutuk Taurat sudah ditebus oleh Yesus dalam penyalipannya di kayu salib. Dia menjadikan dirinya terkutuk karena yang disalib adalah terkutuk. Nah, kita semua sudah bebas dari kutuk, tidak ada lagi kutuk atas diri kita. Nah, kalau kita tidak ada lagi kutuk, kita tidak boleh juga mengucapkan kutuk. Kalau kita mengucapkan kutuk, kita justru bertentangan dengan Kristus. Dalam hal apa kita menjadi bertentangan dalam hal ini? Bahwa kutuk itu sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib dalam penyalipannya. Lah, kalau kemudian kita mengutuki orang, kita kan justru jadi bertentangan dengan karya salib Kristus kan? Paham kan kedalaman kekeliruan itu ya? Kalau kita mendoakan orang kutuk 3-4 keturunan saya patahkan, apalagi kalau sampai kita mengucapkan kata-kata kutuk kepada orang-orang lain, maka ini kita seperti mereduksi, bahkan menegasi, mengurangi, bahkan menghilangkan dampak keagungan karya penyalipan Kristus di kayu salib yang sebetulnya sudah menghapuskan kutuk itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini yang mesti kita catat. Karenanya saya sudah 1 jam 10 menit. Saya mau tiba pada konklusi. Kita akan masuk pada diskusi setelah ini. Konklusinya adalah dalam perjanjian lama tidak ada kutuk keturunan. Tidak ada. Ya. Semoga Bapak tidak bingung karena tadi saya sudah jelaskan begitu ya.
Hukum atas kesalahan ditanggung oleh pelaku. Anak ataupun orang tua pelaku kejahatan tidak bertanggung jawab atas kejahatan pelaku. Dan kemudian anak atau orang tua pelaku kejahatan tidak memperoleh kutuk keturunan. Nah, kemudian dalam perjanjian baru, salib Kristus telah menghapuskan semua kutuk, semua. Tidak ada yang tidak ditebus oleh Kristus, tidak ada. Karena Allah yang jadi manusia, itu adalah kejadian atau event yang tak tergantikan dan tak tertandingi oleh apapun, sehingga semua kutuk telah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengajarkan hal yang justru bertentangan dengan apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib, yaitu membebaskan kita dari segenap kutuk. Terima kasih untuk kesabaran rekan-rekan mendengarkan, menyimak penjabaran saya. Saya serahkan kepada Pak Niko untuk mungkin sesi tanya jawab. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Pak Sigor bisa kasih sedikit highlight kali ya. Apakah kayak sakit penyakit atau kemiskinan itu ada kaitannya dengan kutuk atau tidak, ya kan? Karena saya juga pernah ketemu dengan teman saya bilang begini, ya. Kok sejak saya nikah kok jadi sering sakit-sakitan, terus dapat anak pertama sakit parah ini, ya, lalu anak kedua sakit juga begini, ya kan? Nah, apakah ada hubungannya dengan kutuk gitu kan? Atau mungkin kejadian-kejadian yang beberapa orang anggap sial itu ada nggak kejadiannya dengan kutuk ya? Apalagi mengingat juga Pak Sigor dalam 6 bulan ketabrak 2 kali. Apakah itu kena kutuk ya kan? Nah mungkin dalam hal-hal praktis gitu seringkali kan hal-hal yang sial ya atau kejadian yang tidak mengenakan itu kita berpikir apakah ini karena kutuk atau tidak. Nah boleh kasih pandangan singkat kali Pak Sigor. Baik, terima kasih Pak Niko. Sebetulnya jawabannya kurang lebih sama saja, karena kutuk itu berupa, kalau dalam perjanjian lama, itu sebetulnya yang berotoritas menyampaikan, memberikan kutuk itu adalah Allah. Ini catatan pertama ya Bapak ya, Allah saja yang punya otoritas itu, manusia tidak ya. Ini mesti kita camkan, itu yang paling awal tadi penjelasan saya. Hanya Allah yang punya otoritas untuk melakukan itu, dan kutuk di situ bukan dalam pengertian doa yang negatif, gua sumpahin lo, bukan, tapi hukuman sebagai akibat dari sebab yang sudah kita buat. Hukuman dari sebab yang kita sudah buat. Nah, kemudian karena hal-hal yang jahat tadi, kefasikan, kejahatan dan seterusnya, kemudian kita mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itulah yang kemudian disampaikan dalam bahasa Alkitab sebagai kutuk. Tapi bagaimana dengan kita? Kita boleh nggak menyampaikan kutuk kepada orang lain? Tidak. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Kalau tadi kutuk adalah digambarkan dari Allah sebagai hukuman, berarti akibat dari sebab, akibat dari perbuatan-perbuatan kita setelah lewat assessment yang logis. Kalau misalnya setelah saya nikah kok saya sakit-sakitan, maka itu tidak boleh dilihat sebagai kutuk. Kalau di sini ada ibu bapak yang kurang lebih punya persoalan yang serupa, mungkin nggak sama tapi serupa, ada hal-hal yang terjadi yang buruk, terus ini kutuk nggak ya? Saya mau beritahu, jangan lihatnya sebagai kutuk. Kalau mau, lakukanlah assessment yang baik, yang logis, yang hati-hati dan cermat. Lihat ke belakang, apa yang menyebabkan ini semua. Kalau saya sakit-sakitan misalnya, lihat pola hidup saya. Pertama, pola pikir saya. Apakah saya berpikir negatif terus sehingga menyebabkan mudah sakit dan seterusnya, karena cara berpikir sangat menentukan. Kemudian lihat pola hidup, apakah tidak suka berolahraga. Kemudian lihat pola makan. Yang keempat, pola bergaul. Nah, ini 4 ini harus dilihat. Nah, ketika 4 ini dilakukan assessment, jangan-jangan ini bagian yang membuat saya kemudian jatuh dalam sakit penyakit tertentu, begitu. Ya, dalam sakit penyakit tertentu. Nah, dari situ baru kemudian kita mengubah perilaku kita. Tapi intinya adalah tidak boleh melihat apapun yang buruk terjadi dalam kehidupan sebagai kutuk. Mengapa? Karena kutuk itu diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada orang-orang fasik, pada orang-orang penyembah berhala, pada orang-orang yang hidup dalam kejahatan, yang memang menikmati berbuat jahat. Tapi kalau kita tidak begitu, maka itu bukan kutuk. Tapi kalau ada terjadi hal-hal yang buruk,
Berusahalah mencari sebabnya, tapi terutama fokuslah pada apa yang baik dari apa yang sudah terjadi tadi. Sehingga kita tidak berfokus pada apa yang buruk dari situasi itu, tapi apa yang baik yang bisa didapatkan, dipelajari dari situ. Sehingga Bapak yang mau saya tegaskan secara singkat, buang jauh-jauh dari pikiran kalau ada musibah itu karena kutuk. Tidak sama sekali. Karena Kristus telah menebus semua kutuk di kayu salib. Tidak ada lagi itu. Kira-kira begitu Pak Niko, Tuhan Yesus memberkati. Nah ini terima kasih Pak Sigor ya. Jadi memang hal ini juga membuat kita akhirnya dewasa dalam hal rohani ya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, musibah, ya suatu hal yang buruk, kita tidak lagi menjauh dari Allah, tapi malah mencari kehendak Allah. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita perbuat. Ya, sama seperti yang tadi dalam narasi orang buta dari lahir, ya ketika para rasul mencoba menggiring opini siapa yang salah, tapi Yesus malah berkata ada pekerjaan Tuhan yang hendak dinyatakan. Ya, saya juga berdoa Bapak Ibu supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti saya akan spotlight Bapak Ibu bisa ngobrol langsung kepada Pak Sigor. Nah, for your information, Pak Sigor ini selain dosen, dia juga adalah gembala dari Logos Church, yaitu Gereja Beton Indonesia Logos Church yang ada di Kelapa Gading, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pergumulan ya, tentunya pergumulan yang butuh didoakan ya. Kalau pergumulan skripsi dibimbing juga boleh sih, tapi saya juga bisa. Tapi kalau pergumulan hidup yang butuh didoakan, Pak Sigor ataupun dari kami, tim pastoral pun juga berkenan melayani Bapak Ibu Saudara. Oke, sudah ada ini Bapak atau Ibu ini. Ya, namanya Esther nih. Pak. Oh ya, Bapak. Ya. Silakan Pak. Saya berikan. Shalom, Pak Niko, Pak Asigor. Ini dari GBI Jelambar ya? Iya, Pak. Halo, salam buat Bu Esther ya. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Memang saya pernah ketemu dengan pendeta dan mengajarkan kutuk itu masih ada dan dia juga melepaskan. Apakah itu berkaitan dengan perbedaan penafsiran, Pak? Ya, antara penafsiran PL dengan yang mereka memang menganggap PL itu masih bisa aplikasikan sampai sekarang, atau yang penafsiran yang berbeda PL itu hanya sebagai seperti sumber sumber yang menguatkan perjanjian baru, Pak. Seperti itu, Pak. Begini, rekan-rekan sekalian, seringkali perbedaan tafsir itu dijadikan semacam benturan gitu. Wah, ini tafsirnya si ini, tafsir ini kan beda gitu ya. Seringkali yang terjadi seperti itu. Maka kalau kita misalnya melihat ayat ini, Bapak yang terkasih, ya kalau kita melihat Galatia 3 ayat 13, apa yang dikatakan di situ? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk apa? Kutuk Taurat. Taurat itu apa? Perjanjian lama. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Lalu di mana ini dikutip? Dikutip dari mana teks ini sebetulnya? Ya, Ibu Bapak kalau lihat itu ada di misalnya Ulangan 21 ayat 23, ini saya tayangkan nih ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusakamu. Ini saya tayangkan saja di sini ya. Ini. Jadi Galatia 3 ayat 13 dikutip oleh Rasul Paulus. Ya, dikutip oleh Rasul Paulus dalam pengertian apa? Dalam kaitan dengan Kristus. Karenanya bisakah saya berkata bahwa ini perbedaan penafsiran? Tidak. Karena saya tidak menafsir, tapi saya menunjukkan bagaimana firman Allah dalam perjanjian baru memahami teks perjanjian lama dan melihat kejadian Kristus. Jadi kejadian Kristus, saya close dulu ya. Jadi kejadian Kristus itu kemudian ditegaskan oleh perjanjian baru sesuai dengan Ulangan 21 ayat 23, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu ya. Dan
kemudian Yesus digantung di atas kayu salib, maka Paulus mau berkata Yesus dijadikan terkutuk karena ada ayat yang menyatakan orang yang tergantung di kayu salib terkutuk. Dan ketika Yesus terkutuk di atas kayu salib, dia mengambil semua kutuk atas kita. Nah, perhatikan, kalau misalnya ini perjanjian lama, ini perjanjian baru gitu ya. Terus kita kan 2000 tahun setelah Yesus ya. Jadi katakanlah ini Yesus, kita di sini nih, kita di sini. Nah, kalau kita di sini kita bilang masih ada kutuk, kan ini berarti kita balik ke perjanjian lama, ya kan? Padahal di perjanjian baru karya salib Yesus telah dikatakan kita telah ditebus dari kutuk. Waktu kita bergerak di tahun 2024 masih berpemahaman begitu, maka kita mereduksi bahkan menegasi karya salib Kristus, begitu. Jadi ini bukan masalah soal tafsir sebetulnya, karena yang ngomong bukan tafsiran saya, tapi Galatia 3 ayat 13. Jadi begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, baik. Mungkin juga begini kali ya Pak Sigor ya. Kadang kita juga harus pahami bahwa kutuk itu yang sudah dipatahkan atau yang sudah dihilangkan, yang sudah tidak berlaku lagi adalah otoritasnya atau ikatannya kali ya, lebih tepatnya ya. Karena kalau misal dari pengertian terminologi tadi kan ada diantaranya juga sumpah serapah, caci maki. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya kayak orang tua yang mengatai anaknya bodoh, misalnya mengatai anaknya nggak benar segala macam lah kata-kata itu, apakah itu termasuk kata-kata kutuk gitu kan? Baik. Dan kalau hanya kata-kata seperti itu ketika kita di masa perjanjian baru sebenarnya memang nggak ada ikatannya ketika kita hidup di dalam Tuhan kan gitu, karena selalu ada pengampunan, pemulihan dan juga pembebasan kan, bukan begitu? Gimana itu? Baik, kalau terkait dengan orang tua kepada anak, di sini saya lihat juga cukup banyak orang tua. Kalau ibu bapak menggunakan kata-kata negatif setiap saat pada anak-anak, maka itu bukan kepada kutuk sebetulnya, tapi kuasa kata-kata. Power of words. Nah, kuasa kata-kata itu bisa membentuk mindset seorang anak dan larinya kepada values dan virtues-nya. Sehingga kalau ibu bapak kebiasaan berkata, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, maka mindset si anak, mindsetnya akan, oh saya bodoh, saya bodoh. Dan saya cukup banyak COVID bahkan kemarin 3 tahun, saya beberapa kali menangani orang yang datang kepada saya dan katanya, Pak Sigor doain saya diganggu roh jahat. Terus kemudian cerita, dan saya katakan setelah saya minta dia bercerita 2-3 jam, saya mencatat semua yang dia sampaikan. Dalam dunia konseling Kristiani itu disebut verbatim, dan kalau Bapak melayani seseorang konseling, catat semua karena itu penting sekali. Nah, saya catat begitu, dan setelah selesai 2-3 jam dia cerita, maka saya katakan ini bukan gangguan roh jahat. Nah, salah satu kasus yang saya tangani, ibunya sering kali bilang begitu, kamu bodoh, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa. Sehingga si anak yang sebetulnya sekarang sudah bahkan lebih tua dari saya, 55 tahun, berasumsi bahwa dia bodoh, dia nggak bisa. Nah, satu ketika dia kerja pada satu orang asing begitu ya, ada proyek yang dia kerjakan. Nah, ketika dia mengerjakan proyek itu, kemudian si orang asing melihat kerjaannya nggak bagus gitu. Kemudian dia berkata sama si ibu itu, kamu nggak bisa kerja itu begitu, kamu salah, kamu nggak bisa kerja, memang kamu memang bodoh, dan semua kata sumpah serapah lainnya. Memang kalau by definition itu kutuk, tapi bukan dalam pengertian kutuk seperti di dalam perjanjian lama dan kutuk yang Tuhan telah patahkan gitu. Tapi itu lebih kata cursing words, kata-kata yang mengutuki, tapi itu lebih kepada kuasa kata-kata yang membentuk mindset. Nah, ketika diucapkan seperti itu, si ibu tiba-tiba mengalami berbagai macam hal yang katanya mistik dan segala macam. Tapi saya katakan itu sebetulnya adalah apa yang disebut pengalaman mirip trauma masa kecil, yang sudah terpendam di alam sadar, ke bawah sadar, ke tidak sadar, menyeruak keluar, sehingga dia mengalami hal-hal yang kemudian kelihatannya absurd, tapi bagian dari pengalaman masa lalu. Masa lalunya muncul seketika saat itu dengan pengalaman mirip trauma masa kecil. Nah, karenanya sebetulnya cursing words tadi, kata-kata sumpah serapah tadi sebetulnya lebih kemudian membentuk seorang anak punya mindset yang buruk terhadap dirinya sendiri, membentuk watak yang buruk. Nah, dia jadi trauma. Nah, ketika ada
kejadian mirip trauma masa kecil bisalah menimbulkan ledakan-ledakan. Dia bisa lupa, dia bisa tidak lupa, tapi itu membentuk dirinya. Nah, untuk menghadapi yang seperti ini, dia nggak butuh cuma didoakan, dia butuh dilayani konseling secara bertahap. Tapi penekanannya bukan pada kutuk, tapi lebih pada kata-kata itu membentuk mindset di kepala, penilaian diri, personal judgment atas dirinya sendiri, sehingga dia melihat dirinya buruk seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan kutuk sebagai hukuman dalam perjanjian lama tadi, maupun juga yang telah ditebus oleh Kristus. Orang tuanya harus bertobat. Kalau ada di antara kita yang dulu pernah mengalami begini, kita harus datang pada Tuhan, mendapatkan kasih, pengampunan, dan juga pemulihan dari Tuhan, sehingga mindset yang buruk bisa diubahkan. Kita juga bisa mengampuni orang tua kita yang mengucapkan kata-kata yang buruk seperti itu kepada kita. Jadi lebih kepada seperti itu Pak Niko. Tapi terima kasih sudah mengangkat ini. Siapa tahu bisa jadi trigger bagi kita sekalian. Oke, baik. Makasih Pak Sigor. Ya, karena memang hal ini seringkali dialami juga oleh kita yang generasi-generasi Z sekarang kan. Karena generasi X ya kayak bapak saya gitu kan udah nggak mempan ilmu parenting itu. Jadi pakainya yang seperti itu dulu. Oke, baik. Mungkin ada dari Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, masih ada waktu, silakan. Boleh raise hand, nanti saya spotlight ya. Kalau mau dituliskan dalam kolom chat, kalau misalnya sinyalnya kurang baik, itu juga boleh. Ya, tapi Bapak Ibu sekali lagi ya, kita sudah mendengarkan bagaimana tidak ada lagi kutuk turunan ya Bapak Ibu. Jadi kesalahan kita yang tanggung. Nah, tapi ada yang namanya tadi mindset itu. Ya, jadi seperti kayak anak saya kebiasaannya itu terbangun ketika dia juga melihat dari orang tuanya yang menjadi teladannya ya. Seperti itu. Nah, makanya kita harus hati-hati bersikap ya, bukan karena kutuk keturunan tapi keteladanan itu yang harus kita bangun. Oh iya nih, bertanya lagi. Oke, boleh, karena nggak ada yang tanya. Ayolah, silakanlah. Iya, boleh Pak, saya mau tanya lagi Pak. Bagaimana kita membedakan antara kutuk dari Tuhan atau teguran dari Tuhan, Pak? Begitu. Boleh beri contoh konkret teguran dari Tuhannya seperti apa? Apa ya? Mungkin begini, kita orang Kristen tapi KTP terus hidupnya semaunya sendiri gitu Pak. Terus tegurannya seperti apa? Tegurannya seperti apa ya? Mungkin ada masalah gitu Pak? Atau... Oh, baik. Begini, tadi sebetulnya sudah ada di penjabaran materi, sudah juga saya ulangi waktu menjawab Pak Niko. Ibu bapak bukan cuma bapak yang bertanya, tapi bapak semua mesti camkan bahwa ketika kita sudah menjadi percaya, Kristus sudah menebus kita dari semua kutuk, dari semua. Jadi tidak ada lagi kutuk atas kita, tidak ada lagi sama sekali, karena kita beroleh pengampunan. Ini yang mesti kita catat ya Bapak ya. Kutuk tadi konsepnya kan sebetulnya hukuman Allah kepada Adam, Hawa, kepada ular gitu ya. Dan juga kepada orang-orang berikutnya, kepada orang fasik, kepada orang yang indulge, itu dia berkabung dalam kejahatan, dia suka kejahatan gitu ya. Yang hidupnya pencemooh segala macam, itu yang di Mazmur 1 ya. Yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh dan seterusnya. Kalau ini berarti dia menyukai segala macam. Ya, kutuk itu kepada itu, tapi kepada kita yang kemudian datang pada Tuhan memohon pengampunan, belas kasihan, menjadi percaya, kita tidak lagi ada dalam kutuk karena Kristus telah membebaskan kita dari kutuk. Ini yang harus di-clearkan dulu di dalam mindset kita. Sehingga kemudian ketika kita sebagai orang Kristen, saya mau tanya kepada kita semua, memangnya kalau jadi Kristen bebas dari masalah? Kan enggak. Kan jadi orang Kristen tetap aja ada masalah gitu. Tadi Ibu Bapak tadi mendengar Pak Niko kalau menyimak dengan baik, dalam tempo 6 bulan saya 2 kali ditabrak mobil saya. Dan dua-duanya saya tidak bersalah. Yang pertama saya hijau ditabrak motor dengan kencang sekali sampai bagian depan hancur luar biasa.
sampai sekitar 3 bulan di bengkel. Yang kedua, saya lagi parkir dan tidur di mobil, bukan di pinggir jalan, agak ke dalam. Di belakang saya ada truk, dan truk itu tiba-tiba lepas turun begitu dan ditabrak dari belakang sampai nabrak ke depan, nabrak tiang listrik. Dalam 6 kali, dalam 6 bulan 2 kali. Coba kalau dalam perspektif yang tadi Bapak tadi bertanya, saya kan kena kutuk berarti kan? Kan begitu. Saya kena kutuk. Nah, karenanya itu harus dibuang. Maka kemudian kita mesti lihat bahwa menjadi Kristen tidak membuat kita bebas dari masalah. Menjadi Kristen tidak membuat kita bebas atau dihapuskan dari penderitaan. Tidak. Masalah akan tetap silih berganti datang pada kita. Penderitaan akan tetap datang silih berganti. Itu justru ide besarnya kitab Ayub. Ide besarnya kitab Ayub, penderitaan bukan karena iblis. Itu kan ide pertama, iblis datang mendakwa Ayub. Yang kedua, bukan karena hukuman atas dosa, itu Bildad, Elifaz, dan Zofar. Yang ketiga, bukan juga karena Allah semena-mena, itu konsepnya Ayub. Kan kitab Ayub kan membahas penderitaan paling masif. Ada 3 nih, dari setan karena hukuman atas dosa, atau Allah semena-mena, suka-sukanya Allah. Tapi kalau perhatikan konklusi dari kitab Ayub, maka penderitaan itu teman hidup. Karenanya kita harus mengubah mindset hidup di dunia ini, berteman dengan penderitaan setiap saat bahkan. Karenanya ketika ada masalah, ada penderitaan, kesusahan, tidak boleh lagi dianggap sebagai kutuk atau hukuman. Tapi justru bagian dari hidup yang lumrah gitu. Jadi jangan pernah berkata, gua udah jadi Kristen bebas dari hukuman, bebas dari kutuk, dalam pengertian tidak mengalami penderitaan, masalah, kesusahan. Tidak, itu ajaran yang keliru. Selama masih hidup di bumi ini, penderitaan akan datang silih berganti. Justru kita yang harus adjust, kita melakukan adjustment, mengubah mindset kita bahwa kalau ada penderitaan, ini memang bagian yang lumrah. Kalau gitu bagaimana? Bukan meminta penderitaan itu untuk lalu, tapi meminta kekuatan dari Tuhan melalui penderitaan itu. Begitu ya, Pak? Tuhan berkati ya. Terima kasih ya Pak, sangat memberkati sekali. Tuhan Pak. berkati. Iya ya Bang, kalau dipikir-pikir juga, dulu saya pernah pikir itu ada kutuk apa ini Pak Sigor ya. Soalnya saya ikut dengan Pak Sigor dari muda Bapak Ibu. Jadi dulu pernah kecelakaan sampai ada hilang bagian tubuh gitu kan. Terus kapan lagi ketabrak, terus di Jerman juga anak keduanya mengalami kesusahan luar biasa. Tapi dari situ saya paham Bapak Ibu, ternyata memang badai itu diizinkan karena ada perkara Tuhan yang besar yang juga akan disampaikan. Jadi kembali lagi kepada tadi kata Tuhan Yesus, ada pekerjaan Tuhan yang hendak dinyatakan. Ya inilah yang harusnya memang kita imani. Oke, sebelum ke Pak Juntong, ini ada di dalam kolom chat ini, dan ini menarik sih Pak Sigor ya, dari Ibu Leliani ini. Ini juga seringkali ditanyakan nih kepada kita para hamba-hamba Tuhan nih. Jadi entah kita pernah ke dukun, entah kita pernah orang pintar, atau kita pernah misalnya kayak jimat-jimat segala macam, apakah itu dapat menimbulkan kutuk kepada keluarga? Ya, dalam perspektif ini. Kira-kira Ya, bagaimana? baik. Ini saya pernah juga melayani konseling Ibu Bapak, sekalian pengumuman juga. Jangan keluar dulu ya dari grup Zoom kita. Nanti di luar Teologos, webinar Teologos rutin 2 mingguan yang tidak berbayar, kita akan membuat kelas berseri ya, kelas diklat, semacam diklat pelatihan berseri yang ini berbayar. Dan seri pertama kita akan bicara 4 sesi tentang okultisme dari berbagai aspek. Nanti tiba pada perdukunan di Indonesia dan lain-lain. Tapi ini berbayar, jadi kursus begitu. Silakan nanti di grup WA akan diumumkan, nanti di akhir juga kita akan sampaikan supaya lebih mendalami. Mengapa? Karena saya melihat di dalam konteks Indonesia banyak sekali percakapan ini. Saya diundang berulang-ulang bicara tentang ini di berbagai gereja, lintas gereja. Dan saya menemukan sebetulnya kebanyakan kita masih dipengaruhi konteks lokal kita gitu. Perspektif lokal yang sudah menguasai masyarakat umumnya. Nah, ini yang mesti kita lawan, kita counter dengan firman Allah begitu ya. Nah, untuk ini bagaimana kalau orang tua mertua saya pernah ke orang pintar? Sebetulnya mereka bukan pintar ya Ibu Bapak ya. Mereka bukan pintar. Saya rasa kalau mereka dites IQ juga jangan-jangan nyampe 110 juga enggak gitu ya. Saya sih nggak yakin kalau mereka pintar gitu. Justru kalau kita datang ke mereka, sorry to say, kita justru ikut-ikutan bodoh gitu. Ya, kita ikut-ikutan bodoh.
Nah, kalau orang tua kita, mertua kita menanyakan masa depan kepada orang pintar di kampung, dapatkah menimbulkan kutuk pada keluarga kami? Sebetulnya persoalannya adalah pada gini, keluarga ibu masih terikat pada perdukunan atau tidak? Itu dulu. Kalau tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau masih terikat, maka butuh dilayani. Nah, saya kemarin nih, Ibu Bapak ditelepon oleh salah seorang, bukan di karismatik loh, di Protestan. Tapi saya nggak usah sebut nama karena ini direkam. Gereja Protestan telepon saya, Pak, ini ada orang susah mati, Pak. Susah mati karena punya banyak ilmu, perdukunan, jimat, segala macam. Saya sudah tanya sama keluarganya, sama dia, mau nggak didoakan? Dia bukan Kristen, mau nggak didoakan oleh pendeta? Kan yang punya roh Tuhan, semua roh kan yang punya Tuhan, kata dia begitu kepada keluarganya. Keluarganya, iya, saya tinggal nunggu kapan. Saya katakan next week juga boleh, saya akan siap mendoakan, saya katakan begitu. Nah, persoalannya kalau kita masih terikat, ya kita akan terikat, tapi kalau kita tidak, ya nggak ada urusannya dengan kita gitu. Karena kan yang melakukannya mertua, tidak turun kepada kita. Tapi kalau kitanya main perdukunan, ya kitanya yang terikat, kita perlu dilayani gitu. Sama seperti tadi yang saya ceritakan, saya akan layani. Ada satu lagi juga minta saya layani juga, tapi minggu depan karenanya semi urgent gitu. Saya katakan kalau semi urgent, kalau urgent at any time jam 12 malam pun saya pergi kalau memang itu mendesak begitu. Karena saya pernah juga by phone melayani orang yang nelpon saya di ujung pandang, yang saya layani di Siantar, sayanya di Jakarta, bayangkan. Sampai by phone konferensi seperti itu gitu. Ujung pandang Siantar, saya di Jakarta. Terus saya doakan orang yang di Siantar. Pernah lagi satu ketika pendeta Protestan di Siantar telepon saya, Pak Sigor, tolong dong ponakan saya gini-gini. Oke, kalau gitu saya doakan. Terus saya ajarin dia apa yang mesti dia lakukan menghadapi itu. Nah, kalau kitanya tidak terikat dalam perdukunan, kita tidak ada persoalan apapun. Tapi kalau kitanya terikat dalam perdukunan, maka kitanya mesti meminta ampun, melepaskan perdukunan itu, ikatan itu di dalam kasih Tuhan. Ya, ini kalau pelayanan praktis konselingnya, kira-kira begitu. Tapi kalau ibu di dalam Tuhan, nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau ibu butuh bantuan bisa hubungi Pak Niko untuk dibantu kalau di Jabodetabek lah ya. Tapi kalau di Maluku ya susah nanti. Ya, jadi Bapak Ibu, kira-kira itu jawabannya, dan memang nanti dari tim Teologos kita ada rencana membahas secara khusus okultisme ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada misalnya tentang santet atau apa ya segala macam itu, ya nanti kita ada pembahasan khusus untuk konteks Indonesia. Nah, sekarang sudah ada Pak Jun. Saya spotlight dulu, sudah raise hand. Ya, silakan Pak. Langsung saja. Ya, shalom Pak Asigor. Shalom, Pak. Penjelasannya cukup menarik ya. Cuman yang saya mau tanyakan gini loh Pak ya. Tadi ada mengenai Biliam ya Pak ya. Ya, sekarang kok saya melihat ini fenomena Biliam itu cukup marak ya Pak ya, di antara hamba Tuhan Pak ya. Jadi banyak orang tiba-tiba menjadi memiliki power seolah-olah gitu ya Pak. Ini fenomena ini apa yang kira-kira Pak ya menyebabkan itu, dan juga jalan keluarnya apa supaya tidak terlalu banyak, terlalu marak Pak? Karena akhirnya juga membuat jemaat itu yang sudah dimerdekakan oleh kematian Yesus di kayu salib akhirnya terikat kembali ya oleh yang tanda kutip hamba Tuhan yang punya kuasa. Baik. Saya mengerti arah Bapak, walaupun Bapak berhati-hati menyampaikannya. Baik, itu sebetulnya sudah masuk kategori idolatry ya Pak. Itu sudah masuk kategori idolatry. Memang biar bagaimana dalam agama apapun, tidak hanya kekristenan tapi dalam banyak agama tendensi untuk idolatry itu kuat sekali, yaitu kalau bahasa lebih populernya kultus individu ya. Ada sosok-sosok yang dikultuskan sedemikian rupa yang akhirnya bisa dragging people keluar dari tracknya dan keluar dari Kristus, jadi kepada sosok-sosok itu, baik pada pengagungan sang sosok maupun kemudian praktik-praktiknya gitu ya. Dan biasanya sosok yang seperti itu akan menimbulkan praktik-praktik baru. Nah, karenanya memang kita mesti waspada terhadap itu. Kalau kultus individu di banyak agama, di banyak
gereja apapun itu pasti ada individu tertentu yang begitu dikultuskan oleh para pengikutnya. Tapi di kelompok tertentu yang lain ya, yang terutama mistik gitu ya, mystical begitu, maka sosok individu itu dianggap punya karisma. Tidak harus karismatik, gereja karismatik, tapi punya karisma, dan karisma ini bisa berlebihan sekali. Saya taruh di medsos saya itu kayaknya bercanda ya, peci seseorang dicium-cium gitu. Dulu di kekristenan ada kan yang sepatu gitu ya, sepatu bisa mengurapi, rujukannya pada sapu tangan Paulus, bayangannya Petrus. Dia lupa bahwa sapu tangan Paulus itu kan cuma untuk Paulus, bayangan Petrus kan cuma untuk Petrus. Tidak dikatakan misalnya bahwa semua rasul, semua murid sapu tangannya diurapi dan mengurapi. Tidak dikatakan bahwa bayangan semua rasul, semua murid juga mengurapi orang lain. Kan itu hanya terjadi pada Paulus dan pada Petrus gitu, pada konteks pada Jadi waktu itu. apakah itu Sehingga jadi imitatio Kristo yang kebablasan atau gimana? kalau menurut saya itu bukan imitasio Kristi, Pak. Itu bukan imitasio Kristi. Itu jadi palsu justru, itu pemalsuan justru. Dan pembelokan. Nah, karenanya Pak, materi-materi seperti yang kami sampaikan bagian dari mencoba meluruskan. Ibu Bapak yang jadi peserta di webinar Teologos berkewajiban menyebarluaskannya secara domino gitu ya, efek domino kepada ring Ibu Bapak sekalian gitu. Ya, kira-kira begitu Pak, itu kultus Bagi individu. mereka yang sudah asik di situ, Pak, ya sulit Pak untuk diajak lurus lagi, Pak. Ya, memang kalau sudah begitu mengkultuskan memang susah, Pak. Yang Bapak perlukan sabar. Yang Bapak perlukan adalah kesabaran. Jangan berhenti sabar ya, Pak. Terus tentunya penuh kasih dan rendah hati, Pak. Jangan ajak berdebat, nggak ada gunanya berdebat, Pak. Saya juga dulu begitu ada di ring yang seperti itu, saya nggak mau berdebat. Sabar, rendah hati, penuh kasih. Pelan-pelan akan disampaikan. Pelan-pelan disampaikan, dan kalau dia mengerti, Bapak memenangkannya. Tapi kalau Bapak tidak mampu memenangkannya, kata Tuhan, kebaskan debu. Kan begitu. Itu ya, Pak? Oke, Oke, thank yang you, paling thank you. penting Bapak sudah mengerjakan tugas tanggung jawab Bapak. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Oke, thank you Pak Asigor. God bless Baik. you. Tuhan berkati, Pak. Ya, baik sekali tuh. Jadi memang Pak Jun ya, kalau kita masing-masing sendiri-sendiri ya nggak akan bisa berefek ya. Tapi kalau kita lakukan efek domino, ya lama-lama akan ada transformasi lah, perubahan, harapannya begitu kan. Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab gereja adalah memuridkan dan juga mendewasakan. Nah, makanya kita juga jangan malu-malu membagikan apa yang memang sudah kita pelajari dan memberkati kita. Jangan kita simpan sendiri, tapi biar juga jemaat kita maupun rekan-rekan kita di dalam Tuhan, mereka juga bertumbuh. Ya. Dan di sini di dalam chat ini Pak Sigor ada pertanyaan ini. Tapi tadi Ibu Leli menanggapi nih di kolom chat Pak Sigor. Jadi dibawa ke dukun sampai dimandikan ya. Nah ini memang sepertinya perlu, kalau Ibu mau kalau Ibu ada di dekat Jabodetabek nanti butuh pelayanan, nanti bisa kontak kami, nanti kita bisa layani. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Budi Setiawan dulu ya. Jadi dari sudut pandang Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, jadi dia bertanya, secara de jure, apakah itu berlaku setiap orang percaya, atau secara de facto perlu berdoa secara khusus untuk menerima kuasa Yesus? Gimana tanggapannya Pak Sigor? Baik, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaan yang baik sekali, Bapak. Tapi ada mencatat di situ berlaku secara otomatis bagi setiap orang percaya. Ya, kalau dia percaya ya. Nah, persoalannya adalah apa percaya itu kan gitu ya, Pak. Karena Bapak katakan apakah berlaku secara otomatis bagi setiap orang percaya? Ya, jelas, karena dia orang percaya. Kan tadi kalimat saya juga gitu, orang percaya. Walaupun kasih Kristus bagi semua. Artinya kalau semua datang percaya kepadanya ya semua. Tapi persoalannya adalah apa itu percaya. Banyak orang menganggap percaya itu sekedar persetujuan pikiran. Misalnya, ini warna putih. Ya, saya percaya, saya setuju ini warna putih. Nah, ketika saya katakan ini warna putih, itu persetujuan pikiran, tapi berdasarkan fakta. Nah, persoalannya apakah itu percaya? Tidak. Percaya bukan sekedar persetujuan pikiran. Ya, bukan sekedar persetujuan pikiran. Ini jam tangan.
Percaya tidak? Percaya. Tapi itu persetujuan pikiran. Karena ada benda secara faktual, ini jam, dan kita sepakat ini jam tangan, dan bukan handphone. Walaupun sekarang ada jam tangan sekaligus handphone. Ya. Tapi persoalan ini iman percaya bukan sekedar persetujuan pikiran. Apa yang dimaksud dengan menjadi percaya? Menerima perkataan Allah sebagai kebenaran. Itulah percaya. Itulah yang Abraham kemudian lakukan kepada Allah ketika Allah menjanjikan keturunan, maka percayalah Abraham, dan Allah menganggap itu sebagai kebenaran. Sehingga percaya itu adalah menerima perkataan Allah sebagai kebenaran. Dan kemudian kebenaran yang seperti apa? Di Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Maka iman atau percaya adalah mendasarkan kehidupan pada firman Kristus. Begitu. Jadi dia bukan sekedar persetujuan pikiran, tapi secara ringkas saja pada hal yang seperti itu gitu ya. Mempercayai perkataan-perkataan Allah, firman Allah sebagai kebenaran, dan kemudian secara lebih tegas pada perkataan-perkataan Kristus. Itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian yang berikutnya, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Maka iman seseorang harus kemudian nampak dalam buah roh, Galatia 5 ayat 25. Nah, iman seseorang kemudian harus nampak dalam kehidupan, karena di dalam Filipi 2 ayat 12-13, 12-nya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13-nya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan mengerjakannya di dalam, tapi kita mesti mengerjakannya. Sehingga kemudian bagian yang berikutnya adalah iman percaya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Ini kalau kita bicara iman gitu. Jadi bukan sekedar persetujuan pikiran. Nah, karenanya iman dalam pemahaman yang alkitabiah tentunya sudah jelas karya salib Kristus berlaku bagi kita. De facto itu bicara proses. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu ya. Ya, kat ergazomai itu bicara sesuatu yang sifatnya proses keluar gitu. Tidak ada orang percaya yang kemudian sempurna dalam kehidupan imannya, tidak. Itu bicara proses gitu. Tapi dia harus start, harus ada yang dia kerjakan start. Karenanya dia selalu proses begitu. Itu ya. Nah, kalau kayak begitu ya dia sudah berada dalam keselamatan karya salib Kristus yang membebaskannya dari kutuk. Jadi tidak perlu takut lagi. Saya udah dibebaskan belum sih dari kutuk? Jangan mau terhanyutkan oleh kata-kata dari para pendeta yang kamu masih terkutuk loh, kamu masih hidup dalam kutuk. Kamu tuh lihat tuh, kamu berdosa tuh, kamu dihukum, kamu jatuh dalam musibah. Tuh tandanya tuh kamu masih dalam kutuk. Nah, yang kayak gitu-gitu justru yang menyesatkan sebetulnya. Begitu Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Ini Pak Sigor pakai highlight lagi. Jangan dengar kata-kata pendeta. Kata-kata siapa selain pendeta, Pak? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Hari ini ya. Ya, memang agak menyimpang sedikit ya, tapi karena ada waktu nggak apa-apa. Jadi dia tanya, apakah ada orang yang mampu memanggil roh orang yang telah mati, padahal kita ketahui bahwa orang meninggal, rohnya sudah berada dalam penguasaan Tuhan. Kok manusia bisa mampu mengambil roh? Biasanya kita selalu bicara itu adalah roh setan. Apakah pengertian tersebut benar? Ya, mungkin konteksnya yang memanggil roh. Baik. Terima kasih Pak Hari. Pertanyaan ini baik sekali karena sebetulnya bukan hanya dalam konteks cenayang perdukunan paranormal yang tadi divinasi tadi, bukan hanya dalam konteks paranormalitas tadi, tapi dalam sebagian kekristenan ada yang begitu. Di Korea misalnya, ada salah satu pendeta di sana yang kalau orang kesurupan, kemudian orang itu tanya yang kesurupan ya, misalnya saya gitu ya, saya kemudian kesurupan, terus roh itu datang, terus dia akan tanya, kamu siapa? Roh itu akan bilang, saya opungnya Asigor Sitanggang. Namamu siapa? Katakanlah misalnya, saya Jakobus Sitanggang, opung generasi 5 di atasnya, misalnya gitu kan. Saya nggak tahu deh 5 generasi di atas sudah Kristen atau belum, saya nggak tahu. Ini contoh saja. Saya ini Jakobus Sitanggang, opungnya si Asigor Sitanggang. Terus dia akan tanya, kamu sudah percaya Kristus belum? Siapa itu Kristus? Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang jadi manusia yang menebus. Oh gitu ya, kau percaya tidak? Mau tidak percaya?
Ya, saya mau. Kemudian didoakan untuk menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat. Bahkan bisa saja kelanjutannya si saya nih Asigor yang kesurupan dibaptis atas nama opung saya. Dan karenanya ada juga gereja yang mempraktikkan gereja lain. Baptisan bagi orang-orang yang mati, bagi nenek moyang kita yang udah mati, kita bisa dibaptis atas nama mereka gitu. Nah, karenanya bukan hanya dalam perdukunan, dalam sebagian kekristenan ada juga yang nyeleneh seperti itu. Dan karenanya kita mau katakan itu tidak benar. Dan yang Pak Hari katakan bahwa kalau kita mati ya kehidupan kita sudah terpisah. Kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya itu kan jelas ya. Si orang kaya bukan karena kayanya tapi zalim dihukum dalam api yang menyala-nyala. Lazarus yang sakit itu, yang miskin itu kemudian ada di pangkuan Abraham. Dan ketika si orang kaya itu meminta Lazarus diutus, Abraham bilang ada jurang yang tak terseberangi antara dunia itu, afterlife, dengan dunia saudara-saudaranya hidup di bumi. Sehingga jelas sekali kalau kita mati tidak lagi ada hubungan dengan dunia orang hidup. Itu apa yang Alkitab Perjanjian Baru sampaikan. Jadi Pak Hari tepat sekali. Kalau begitu siapa yang menghantui atau merasuk mereka? Ya, kalau dalam Alkitab tidak ada roh manusia masuk ke tubuh manusia lain. Tidak ada. Sehingga kita tidak bisa katakan itu kebenaran, gitu ya. Jadi tidak ada dalam Alkitab ada roh manusia yang mati masuk dalam tubuh manusia. Yang ada adalah roh-roh jahat. Di keempat Injil, roh yang merasuki orang-orang semuanya dikatakan roh jahat. Jadi kita tidak mengafirmasi teologi atau ajaran bahwa roh orang mati masih bisa gentayangan, apalagi merasuki orang-orang. Itu biasanya agama-agama suku memang yang mengajarkan itu, agama-agama lokal. Tapi Alkitab kita tidak mengajarkan demikian. Jadi Pak Hari sudah tepat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Pak Sigor masih bisa ya? Satu lagi ya, Pak? Ya, 1, 2 boleh lah. Oke, silakan. Pak Irfan Simamora, mari. Di-unmute. Baik, terima kasih melalui Pak Niko. Saya mau bertanya pada Pak Sigor Sitanggang. Saya mohon pencerahan, Pak, mengenai kutub ini. Sampai di mana batasannya ini dikatakan kutub? Apakah ketika diucapkan atau masih di dalam hati? Salah satu contohnya begini, Pak. Kita mungkin semua pernah kena razia ya. Di razia oknum polisi, di Natal gitu ya. Saya pikir tadinya Pak Irfan justru yang merazia. Bukan, Pak. Ketika hati ini tidak enak dimintai uang yang cukup besar, padahal kita tidak bawa apa-apa, kita harus relakan dengan berbagai cara. Di hati ini kan tentu gondok, Pak, manusiawi ya. Sampai mengucapkan kata-kata kutuk, kecelakaan, begitu diserempet mobil, atau dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk kutuk yang kita sampaikan? Tapi itu belum diucapkan, masih dalam hati. Kami dulu pernah pendidikan militer, Pak. Hebatnya senior itu sukanya usil, mau menyuruh juniornya dengan cara yang membabi buta, Pak. Apakah jungkir, bolak-balik, lari, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini membuat kedongkolan, kekecewaan. Tentu kalau kita ucapkan kemarahan kita dihukum lagi, Pak. Jadi di dalam hati ada kedongkolan sampai mengucapkan begini, begini, begini. Apakah itu termasuk pencerahan, Pak? Terima kasih. Baik, baik. Bapak pernah dilatih militer, apakah Bapak tentara, Pak Irfan? Kami dulu pendidikannya semi militer, Pak. Saya bukan tentara. Oh, oke. Pakai model pendidikan yang semi militer begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebetulnya Tuhan bilang apa? Yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan seseorang. Yang keluar dari mulut menajiskan. Karena yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, sebetulnya ini korelatif. Tuhan sedang bicara ini hal yang korelatif, nyambung, berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Jadi gini, mulut kita menggambarkan hati kita. Tapi paling tidak kita punya self control untuk tidak mengikuti apa yang ada di hati, di pikiran, keluar dari kata-kata. Tetapi bukan berarti bahwa kalau mulut kita tidak mengucapkan, hati kita menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, bahkan ada kata-kata kutuk muncul di kepala kita, bukan berarti kemudian kita tidak bersalah karena kita tidak mengucapkannya. Dalam hal tidak mengucapkannya, kita jadi tidak bersalah. Tapi dalam hal hati tidak bersih, kita bersalah. Jadi letak kebersalahannya bukan pada kata-kata kutuk yang diucapkan,
Bapak bersih dalam hal ini karena tidak terucapkan, tapi dalam hal hati Bapak bersalah karena hati Bapak tidak bersih. Misalnya, kalau Bapak ditilang terus terpaksa harus mengeluarkan, kalau Bapak tidak mau keluarkan, jangan keluarkan. Kalau Bapak rela keluarkan, keluarkan. Walaupun saya tetap menyarankan jangan keluarkan karena itu suap. Lebih baik beresin di pengadilan. Nah, misalnya Bapak terpaksa harus mengeluarkan, jangan bahkan punya hati yang gondok. Karenanya harus membersihkan hati. Dalam pelatihan yang menyebalkan quote-unquote tadi, kami juga punya di GBI ada doulos camp. Agak-agak militeristik memang juga. Itu bisa dibentak-bentak itu nanti para pesertanya. Ada juga yang nggak terima dibentak-bentak. Apalagi kalau calon pendeta yang ikut doulos camp di sinode kami itu pejabat, penguasa, orang kaya, jabatannya manajer, direktur, dibentak-bentak sama komandan yang kehidupan sehari-harinya cuma biasa-biasa saja gitu. Dan banyak yang tersandung gara-gara itu. Tapi itu berarti kan dia tidak menerima pola pembentukan itu. Sementara itu bagian dari desain pembentukan karakter. Nah, kalau misalnya melalui seperti itu, Bapak tidak terima, Bapak sampaikan. Tapi kalau Bapak tidak menyampaikannya, jangan di hati. Jadi selalu begini, apa yang di mulut harus sama dengan yang di hati dalam hal hati bersih, mulut bersih. Gitu. Itu ya Pak, jadi harus dua-duanya bersih. Lalu bagaimana minta pertolongan Roh Tuhan supaya hati saya tidak berpikir yang negatif, yang kasar, yang amarah. Nah, ini yang di sini. Berarti Pak Irfan, Batak Bapak harus dilatih. Saya juga orang Batak, saya ngerti Pak gejolak di dalam diri Bapak ini. Saya ngerti sekali. Saya orang Samosir, masih panas darah saya, tensi saya masih tinggi. Makanya tadi saya ditabrak 2 kali. Pak Niko bilang, Pak Sigor kena kutuk nih kayaknya. Bukan, tapi pembentukan. Saya dibentuk dari situ. Nah, Bapak dihadapkan situasi itu, Bapak dibentuk oleh Tuhan. Ayo belajar lo kendalikan hati, bersihkan hati. Kalau nggak mampu, minta pertolongan Roh Tuhan. Kan roh itu ada dalam diri kita. Minta pertolongan Tuhan. Begitu ya Pak. Supaya apa? Gitu ya Pak. Oke, Pak Simamora. Ya. Jadi pembentukan Tuhan ya, tapi hati-hati juga. Jangan langsung berdoa, Tuhan bentuk hatiku. Saya yakin besok langsung dibentuk, Pak. Betul sekali yang Pak Niko bilang. Karena gini Pak Irfan dan teman-teman. Kita berdoa minta kesabaran, Tuhan nggak kasih kesabaran. Tuhan kasih situasi yang membentuk kita jadi sabar. Dan bentuknya jadi sabar itu bisa digebukin Pak. Dan jangan anggap itu kutuk Pak, anggap itu pembentukan Tuhan karena memang begitu, gitu ya. Oke, baik. Saya rasa Pak Sigor kita sudah menjelang jam 9 dan sudah tidak lagi yang raise hand. Jadi sebentar saya pindahkan dulu spotlight ya. Mungkin Pak Sigor ada pengumuman yang ingin disampaikan kepada kita semua. Saya persilakan. Baik, pertama untuk webinar kita akan berjuang supaya rutin 2 minggu sekali ya Bapak. Jadi bukan 2 kali sebulan tapi per 2 minggu supaya konstan begitu. Nah, kami juga dalam pergumulan untuk mengadakannya secara hibrid. Kami akan mendesain podcast di gereja kami di lantai 2 atau lantai 3 dari ruko yang kami sewa. Kalau ibu bapak misalnya diberkati Tuhan dan tergerak mendukung sehingga kami bisa mengadakan studio podcast sehingga kita bisa melakukannya secara hibrid, silakan tanya pada panitia bagaimana ibu bapak bisa memberkati pekerjaan Tuhan ini. Kami bersyukur sekali jikalau ada di antara ibu bapak yang mau mendukung. Ini bukan paksaan, kami tidak memaksa. Silakan yang tergerak mendukung, silakan yang tidak tetap kami mengasihi seperti biasa dan tetap akan menyediakan program-program ini. Yang kedua, ibu bapak yang terkasih, seperti 2 minggu yang lalu kami rindu supaya ini jadi komunitas online di mana kita belajar dan sangat-sangat diharapkan komunitas ini boleh menyebar gitu ya. Sehingga kalau ini kan sifatnya webinar nasional, dari banyak tempat datang di sini, bahkan dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, beberapa kali dari Merauke, Papua, ada dari Sumatera, tadi saya lihat beberapa juga dari Sumatera. Ini relatif nasional. Jikalau memungkinkan juga kita bisa mengembangkan, kalau Bapak juga bersedia mengembangkan pelayanan teologos ini, misalnya kita membuka pelayanan regional, online regional gitu, kita membuat program. Kalau Bapak ada yang tertarik boleh mention kepada panitia, Pak Niko, Pak Yosafat, Jordan
silakan sampaikan. Kita akan mengupayakan mengembangkan pelayanan seperti tadi supaya ada efek domino, kita bisa meluruskan ajaran-ajaran di negeri kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak yang terkasih, komunitas ini juga jikalau memungkinkan komunitas tolong menolong, sehingga kalau Ibu Bapak butuh pelayanan konseling, silakan juga boleh datang kepada kami. Dan jikalau Ibu Bapak juga ingin terlibat dalam pelayanan konseling untuk tolong menolong atau dalam bentuk yang lain, silakan. Saya ingin rindu sekali jadi komunitas tolong menolong. Apapun yang kita bisa saling tolong menolong, sebisa mungkin ini kita bangun. Nah, yang terakhir terkait dengan okultisme, karena saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan banyak yang justru ke arah okultisme. Karenanya dari 2 minggu lalu saya dengan Pak Niko sudah mendesain, kita akan membuat kelas kursus teologi dalam hal ini okultisme. Ada 4 sesi. Pertama selayang pandang, kemudian sejarahnya baik di dalam konteks kekristenan maupun umum, kemudian praksisnya sampai di Indonesia. Ya, sampai di Indonesia, cenayang segala macam, dan kita akan habis-habisan membongkar itu semua begitu, termasuk juga kemungkinan model okultistik di dalam gereja-gereja, karena gereja sangat mungkin menggunakannya juga seperti hipnotisme, hipnoterapi, mesmerisme, rebah-rebah dalam roh, dan seterusnya. Kita akan bongkar-bongkar. Nah, karenanya ini akan lebih seperti kursus, dan Ibu Bapak mesti mendaftar khusus, dan ini berbayar, dan nanti akan semacam ada kurikulum untuk itu dan ada materi khusus untuk itu. Ini saja yang saya ingin sampaikan, saya serahkan kepada moderator.